Sementara itu, Manananggal, Saurus, dan Wendigo akhirnya menunjukkan tanda-tanda kesal dengan kejenakaan Felix. Mereka tidak terlalu peduli bahwa dia sedang bermain-main dengan pedagang darah untuk mempermalukan Manananggal. Itu karena mereka percaya bahwa kekurangan energinya hanya akan menyebabkan Ermumander merasa malu saat ia akhirnya meninggal. Namun, ketika menyadari bahwa ia telah menciptakan ular sepanjang hampir 40 meter dengan detail yang rumit tanpa mengeluarkan sedikit pun keringat, mereka pun sadar bahwa tangkinya tidak akan habis terbakar seperti yang mereka duga. Dia pasti tahu bahwa kita sedang mengawasinya, makanya dia berpura-pura kelelahan dan sekarang menciptakan versi Ermumander. Manananggal menyipitkan matanya dengan berbahaya. Anak ini pasti mempermainkan kita entah atas kemauannya sendiri atau ular itu menyuruhnya melakukan ini. Baiklah, lupakan saja untuk saat ini. Wendigo mengarahkan jarinya ke Blood Merchant yang sedang berjalan menuju apartemen Felix dan berkata, pertempuran akan segera dimulai. Manananggal melirik tiruan Ermumander dan berkata dengan tenang, jika jagoanku berubah sepenuhnya sebelum memasuki apartemen, ular berbisa itu tidak berguna seperti kentut. Leluhur yang lain menganggukkan kepala tanda setuju. Kembali ke kompleks apartemen. Saat ini pedagang darah sedang berlari cepat melalui koridor, ingin mengintai seluruh kompleks untuk melihat sasarannya secara langsung. Karena jumlah apartemennya dikurangi, hanya ada 6 lantai, sehingga memudahkannya untuk menjelajahi semuanya hanya dalam waktu 5 menit. Ketika dia tidak menemukan seorang pun, dia sungguh bingung dan sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa pemain itu tidak meninggalkan apartemennya bahkan di saat yang genting seperti ini? Blood Merchant terus melihat sekeliling dengan penglihatan darahnya. Dia sudah melakukannya saat dia meninggalkan apartemennya dan tidak melihat siapapun di koridor. Tetapi, dia masih ingin berlari dan memeriksa dengan mata kepalanya sendiri karena dia tahu bahwa kemampuannya dapat digunakan untuk menghalangi pengawasan penglihatannya. Apakah dia menyerah karena cedera atau apa? Jika dia menyerah, mengapa tidak mencoba mendiskualifikasi dirinya sendiri di siklus siang hari, yang merupakan pilihan paling aman? Atau dia pikir lebih baik menyergapku saat aku mencoba memburunya? Tapi, itu bodoh. Dia sudah memiliki 10% debuff dan sekarang dengan 10% lagi, manipulasi elemen atau kekuatan fisiknya akan terpengaruh cukup parah. Tidak mungkin baginya untuk menang dalam kondisi seperti itu bahkan melawan pemain normal, jangan sebut aku. Ark, apa-apaan si tolol itu? Banyak pertanyaan berkecamuk dalam benak pedagang darah, membuatnya sedikit kesal karena tidak mempunyai jawabannya. Sayang, ia hanya bisa menaruh kunci di lubang kunci di sampingnya dan memulai pengintaian sesungguhnya sambil mencoba memecahkan beberapa pertanyaan tersebut. 7 menit kemudian, pertanyaannya tidak terjawab, tetapi kuncinya berhasil membuka pintu. Sebuah pintu yang akan menjawab semua pertanyaannya tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan kematiannya. Pedagang darah telah berhasil menemukan apartemen Tuan Tanah. Luna berkomentar dengan nada gembira, sekarang terserah padanya kapan memulai perburuan. Seperti yang diumumkan Ratu, saat salah satu dari keduanya telah menemukan yang lain, siklus malam akan otomatis dimulai. Karena hanya tinggal 2 orang, Blood Merchant tidak diteleportasi ke apartemennya. Sebaliknya, ia dibiarkan terus tenggelam dalam pikirannya sendiri di depan pintu, mempersiapkan pertempuran terakhir. Meskipun aku yakin dengan peluangku untuk menang, aku mungkin harus melakukan transformasi penuh dan juga mempersiapkan senjata dan baju zirahku, pikir Blood Merchant dengan ekspresi serius. Aku punya 35% energi, yang lebih dari cukup untuk menang jika aku bertarung habis-habisan sejak awal dan mengakhiri pertarungan lebih awal. Setelah mengambil keputusan, Blood Merchant segera memasuki urutan transformasi yang juga merupakan kemampuan yang diwariskan dari leluhur bagi mereka yang memiliki kemurnian garis keturunan yang lebih tinggi. Transformasinya agak sama dengan kemampuan semi-morphing yang dimiliki Felix. Wus-wus. Sama seperti transformasi setengah-setengah Vanlord sebelumnya, sayap gelap besar seperti kelelawar adalah yang pertama muncul dari punggung Blood Merchant. Diikuti oleh taringnya yang memanjang, kukunya, dan rambutnya yang semakin panjang hingga mencapai bahunya. Kulitnya makin pucat sementara pipinya cekung sampai ke tulang, membuatnya menyerupai anak sakit-sakitan yang tidak pernah melihat matahari seumur hidupnya. Saat beberapa penonton mengira penampilannya yang menyeramkan tidak bisa lebih menakutkan lagi, mereka berteriak ngeri setelah melihat tubuhnya terbelah 2, menyemburkan air mancur darah kemana-mana. Gedebuk, setengah bagian bawahnya jatuh ke tanah sementara ia mulai terbang di tempat yang sama.
acuh tak acuh terhadap gagasan kehilangan kedua kakinya. Itu dia, transformasi vampir yang mengerikan, seru Luna kegirangan dan menjelaskannya dengan singkat. Transformasi ini diklaim sebagai bentuk vampir yang optimal karena memungkinkan mereka untuk menyingkirkan tubuh bagian bawah yang tidak akan memperlambat mereka saat terbang. Mereka yang belum pernah mendengar fakta ini, tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala pada logika di baliknya. Namun, memiliki dua kaki tambahan yang tidak berguna di udara akan menjadi beban yang berat. Itulah sebabnya, meskipun siapapun bisa memiliki sayap, mereka tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat daripada seseorang yang memiliki paket sayap plus ekor secara keseluruhan. Hanya vampir yang memiliki kemampuan untuk memotong tubuhnya sendiri menjadi dua dan tidak khawatir akan mati kehabisan darah karena mereka adalah penguasa darah. Karena manipulasi darahnya, pedagang darah telah menyegel luka dan mengendalikan darahnya sendiri yang telah dimuntahkan keluar. Wus, wus. Dia memanfaatkannya untuk membuat baju besi kristalnya sendiri dan dua pedang merah tipis dan panjang. Hebat sekali, pedagang darah memastikan untuk menyimpan energi unsurnya dengan memanfaatkan darahnya sendiri. Tanya Luna heran, mari kita lihat apa yang direncanakan Tuan Tanah sekarang. Ketika kamera diarahkan ke Felix, semua orang terdiam melihat dia memuntahkan sejumlah besar pasir kehijauan ke ular raksasanya. Pasir mulai melapisi ular itu dengan mengikuti lekuk-lekuk tubuhnya yang panjang. Karena Felix tidak memiliki manipulasi pasir, ia memanfaatkan energi mentalnya untuk mewujudkannya. Kenapa dia melapisinya dengan pasir? Tanya Olivia sambil memiringkan kepalanya dengan bingung. Siapa tahu, George mengusap alisnya, aku bahkan tidak tahu mengapa dia menciptakan benda sialan itu sejak awal. Ketika Felix selesai berbicara, Felix telah selesai melapisi seluruh ular itu dari kepala sampai ke bawah, hanya menyisakan mata ungunya yang mengerikan dan rahang lebarnya yang terekspos. Jadi, tidak banyak yang berubah, selain membuat ular itu terasa lebih kokoh. Sungai kecil. Tiba-tiba, stadion yang riuh itu menjadi sunyi setelah melihat pintu telah dibuka perlahan. Dengan menjentikkan jari, Luna mengalihkan kamera ke Blood Merchant, memperlihatkan sudut pandangnya. Seperti dugaanku, seluruh apartemen tampak kosong seperti kuburan. Felix dan ular raksasa ditempatkan tepat di atas pintu, sehingga mustahil untuk melihat mereka kecuali dia masuk. Wus-wus. Tiba-tiba, sayap Blood Merchant mulai mengepak semakin cepat sementara dia masih menempel 3 meter di atas tanah. Dengan mata menyipit fokus dan aura haus darah, pedagang darah menciptakan cangkang merah di sekeliling tubuhnya dan melesat masuk ke apartemen bagaikan anak panah. Keok. Satu-satunya yang tertinggal di belakangnya adalah pintu yang menutup secara otomatis, menyegel keduanya bersama-sama untuk terakhir kalinya. Saat Felix menyadarinya, dia menjauh sejauh mungkin dari pintu, melepaskan diri dari langit-langit dan menggunakan busur petir untuk menarik dirinya ke arah tiruan J. R. Mumander, sial, busur petir itu terhubung dengan mudah karena butiran pasir merupakan benda padat. Kemampuannya mampu terhubung dengan benda padat apapun. Cerdas. Pantas saja dia melapisi ular itu dengan pasir. Luna berseru dengan penuh pencerahan sambil melihat Felix berdiri di atas kepala ular raksasa itu tanpa kedua kakinya benar-benar menyentuh permukaan. Suara mendesing. Dengan menggunakan tenaga mentalnya, Felix mengendalikan ular itu agar melesat di udara menuju Blood Merchant yang tampak memperlambat kecepatannya karena dekatnya dengan dinding lainnya. Ketika Blood Merchant mendengar suara angin kencang di belakangnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik sekilas. Tepat setelah melihat Felix berdiri dengan lengan disilangkan di atas dan rambut pirangnya yang kaku di atas kepala ular yang mengerikan itu, dia merasa seolah-olah dunianya telah terbalik. Satu-satunya pikiran yang berhasil terlintas di benaknya yang membeku adalah, apakah aku sedang dalam ilusi? Sayang, Felix tidak memberinya cukup waktu untuk memikirkan semuanya saat ia mengendalikan racun kehijauan di dalam ular itu agar dilepaskan dari rahangnya yang terbuka lebar ke arahnya. Itu benar-benar menyerupai seekor naga yang menyemburkan api kehijauan. Suara mendesing. Melihat hal itu, pedagang darah segera tersadar dan mencondongkan tubuh ke kiri, menghindari napas beracun itu dengan mudah. Bajingan ini adalah Tuan Tanah, harusnya begitu. Tidak ada seorang pun dalam permainan ini yang memiliki kemampuan meracuni atau memanipulasi. Pedagang darah berpikir dengan ekspresi dingin sambil berbalik tajam setelah mencapai dinding. Akan tetapi, alih-alih meneruskan pelariannya, ia berbalik dan melayang di tempatnya sambil memperhatikan Felix dan ular itu dengan saksama kali ini.
Felix tidak merasa ingin terlibat dalam obrolan atau adu tatap dengannya saat dia tengah mengerahkan energi mentalnya hingga batas maksimal untuk mengendalikan ular itu dan menahan petir yang diserapnya pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, napas beracun terus datang ke pedagang darah, memaksanya untuk bergerak lagi. Sebaiknya dia berhenti membuang-buang energinya seperti itu. Luna berkomentar, kecepatan Blood Merchant dalam transformasi penuhnya tidak terduga. Saat ini, dia bahkan tidak melaju dengan kecepatan tercepatnya. Para pemirsa setuju dengan gagasannya tetapi Felix tetap meneruskan serangannya yang tidak berguna. Tidak mengherankan, dia belum menyentuh pakaian pedagang darah. Satu-satunya perbedaan yang muncul dari pengejarannya adalah ukuran ular tiruannya yang semakin mengecil. Dasar manusia bodoh, ejek Blood Merchant dalam hati sambil menghindari serangan racun lainnya. Apa dia pikir dia punya energi yang tak terbatas? Aku mengharapkan sesuatu darinya setelah berusaha keras untuk menipuku, tapi apa-apaan ini? Blood Merchant benar-benar waspada sepanjang waktu karena dia masih tidak bisa memahami bagaimana Felix bisa sampai sejauh ini tanpa meninggalkan apartemennya. Itu terlalu aneh di matanya. Satu-satunya teori yang muncul dalam kurun waktu ini adalah bahwa Felix berhasil bertahan hidup murni karena tidak ketahuan atau dia membantai setiap pemburu yang mengincarnya. Dia lebih cenderung mempercayai yang terakhir setelah melihat ular raksasa itu. Oleh karena itu, alasannya adalah dia mulai menanggapi Felix dengan sangat serius dan tidak lagi memandang rendah padanya seperti sebelumnya. Tapi, bagaimana mungkin dia bisa terus menganggapnya serius jika Felix benar-benar membuang-buang energinya seolah-olah tidak ada hari esok? Bahkan jika saya memutuskan untuk bermurah hati dan berasumsi bahwa ia hanya menyia-nyiakan 50% pada pertarungan sebelumnya, ia sekarang seharusnya mencapai 20% atau bahkan 15% setelah menciptakan ular sepanjang 40 meter itu. Pedagang darah beralasan tanpa sedikit pun tekanan dari serangan Felix. Jika aku benar, dia pasti agak lelah sekarang tetapi berusaha menyembunyikannya dengan sikap acuh tak acuhnya. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, Blood Merchant menyipitkan matanya ke wajah Felix, dan fokus pada dahinya. Bingo, anehnya, benar-benar ada setetes keringat di pelipis Felix. Luna dan para pemirsa telah melihatnya sebelum Blood Merchant, membuat mereka mencapai kesimpulan yang sama dengannya. Pemilik rumah hampir mencapai zona merah tangnya. Saat Luna berkomentar, anggota golongan Darken membicarakan tetes keringat ini seolah-olah itu adalah penentu permainan. Apakah menurutmu ini nyata kali ini atau dia mencoba menipu semua orang lagi? Mungkin sebelumnya dia hanya berkeringat karena kelelahan fisik atau mental. Kata Wendigo, kali ini harusnya nyata. Mustahil bagi manusia untuk memiliki energi sebanyak ini bahkan jika Lady Sphinx menggandakannya. Kecuali dia melakukan lebih dari itu. Saat Saurus dan Manananggal hendak membuka mulut, mereka menutupnya kembali setelah mengingat peningkatan yang diterima Felix. Semoga saja itu tidak terjadi, kalau tidak, juaramu akan benar-benar dipermainkan sampai mati, kata Saurus sambil mendesah. Napas beracun yang gagal lagi. Ukuran ular itu telah berkurang menjadi hanya 5 meter karena serangan itu. Komentar Luna, jika dia menggunakan yang lain, aku ragu dia akan memiliki sesuatu untuk bertahan. Suara mendesing. Sebelum Luna dapat menyelesaikan komentarnya, dia terdiam setelah melihat Felix akhirnya mengirimkan seluruh ular terkutuk itu ke Blood Merchant saat dia terjatuh ke lantai. Degup, saat ia mendarat dengan selamat di tanah, ular itu telah bertabrakan dengan dinding dan meledak menjadi awan pasir dan partikel racun. Sementara itu, pedagang darah menatap serangan tak berguna ini dari jarak puluhan meter dengan ekspresi datar. Dia melintasi jarak ini hanya dalam waktu setengah detik. Aduh, dia bisa saja maju mundur 2 kali dan berhasil menghindari serangan itu. Apakah ini semua yang dia dapatkan? Dia memang terlihat lelah. Blood Merchant mengangkat alisnya sambil menatap Felix yang sedang menyekadahinya yang berkeringat dengan cara diam-diam. Saatnya menyerang. Blood Merchant berhenti berpikir dan memutuskan untuk mulai bertindak. Meski dia lebih suka bertarung dari jarak dekat, dia tidak bodoh untuk menyerang Felix sejak awal. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya dan menciptakan 10 tombak merah mengkristal di atas kepalanya. Lalu, dia terbang ke arah Felix untuk menutup jarak di antara mereka dan mengayunkan tangannya ke bawah, melontarkan tombak-tombak itu ke arahnya. Wus-wus, boom. Felix tidak menggunakan kemampuan apapun dalam penghindarannya, karena ia hanya mengandalkan kebugaran fisiknya untuk melompat maju mundur hingga tombak terakhir berakhir tepat di samping pipinya. Ledakan,
Benda itu meledak saat bersentuhan, menghasilkan terciptanya pecahan-pecahan kristal yang jatuh ke tanah, bergabung dengan pecahan-pecahan lainnya. Ketika menyadari bahwa ia berada di tengah-tengah pecahan-pecahan yang belum berubah menjadi partikel cahaya, Felix segera melompat ke udara, mengetahui bahwa posisinya tidaklah optimal. Fiu fiu fiu, wus wus. Blood Merchant tidak berhenti sampai di situ saat ia menciptakan tombak merah lainnya dan mengarahkannya ke Felix yang masih di udara. Sial, karena tidak tahu harus kemana, Tuan Tanah terpaksa menggunakan tenaga kilatnya untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Luna berseru kegirangan sambil menyaksikan bagaimana pecahan-pecahan dan tombak-tombak itu saling bertabrakan setelah Felix dibawa ke area yang lebih aman dengan kemampuan. Jadi dia punya kemampuan mobilitas secepat kilat. Blood Merchant mencatat dari jauh, cara terbaik di sini adalah terus menekannya untuk menggunakannya beberapa kali hingga dia benar-benar kehabisan tenaga. Lalu, lakukan pembunuhan. Setelah memutuskan demikian, Blood Merchant memulai kembali taktik tekanannya dengan memproyeksikan senjata tajam mengkristal dari segala ukuran dan bentuk ke arah Felix. Lihat dia menari. Haha, itulah akibatnya jika kamu membuang-buang energimu. Para penonton vampir terus-menerus melemparkan ejekan dan kutukan pada Felix yang benar-benar menari dengan sangat anggun untuk menghindari rentetan senjata yang tidak ada habisnya ini. Seringkali dia terpaksa menggunakan tarikan petirnya, yang membuat pedagang darah semakin bahagia setiap saat. Rencananya sederhana, siapapun yang kehabisan energi terlebih dahulu akan menjadi orang mati. Karena dia tahu Felix sudah membuang banyak energi sebelumnya, dia yakin dengan peluangnya untuk meraihnya. Seperti yang diduganya, Felix segera mulai berkeringat deras sementara wajahnya memerah, tampak seperti seseorang yang telah berlari maraton sejauh 30 km dalam sekali jalan. Gerakannya canggung dan berat, seolah-olah dia hampir tidak bisa bergerak. Semua ini adalah ciri khas kelelahan fisik atau elementer. Bagi para pemain monster, mereka akan selalu mencapai kelelahan unsur sebelum kelelahan fisik karena tubuh mereka dalam kondisi optimal. Sementara itu, Blood Merchant nampaknya masih bisa bertahan selama 10 menit lagi. Dia pasti sudah keluar sekarang. Blood Merchant menyipitkan matanya dengan dingin, sudah waktunya untuk pertunjukan yang sebenarnya. Segera setelah itu, Blood Merchant terbang ke arah Felix, semakin dekat tetapi tidak cukup dekat bagi Felix untuk melompat dan menggapainya. Lalu, ia mulai membuat meriam dengan alas untuk menahannya di tempatnya. Ketika Felix melihat ini, dia lari terbirit-birit sambil terengah-engah kelelahan. Blood Merchant hanya mencibir dalam hatinya saat melihat pemandangan itu. Dia bahkan tidak repot-repot mengejarnya karena dia sepenuhnya fokus mengkristalkan meriamnya. Baru setelah itu dia terbang cepat ke arah Felix, mencapainya dalam waktu kurang dari 2 detik. Lalu, dia menciptakan 2 bola meriam merah di dalam meriam itu. Saat Blood Merchant merasakan bola meriam saling bersentuhan di bagian belakang meriam, dia membuat tanda pistol dengan jarinya dan mengarahkannya ke Felix yang masih berlari menjauh darinya. Pedagang darah menyeringai tipis sambil mengarahkan ujung jarinya tepat pada kepala mungil Felix. Lalu tembak, suara menderu. Sebuah ledakan kecil terjadi di dalam meriam, diikuti oleh proyeksi bola meriam merah tunggal yang melaju kencang ke arah Felix. Kecepatannya bergerak 3 kali lebih cepat dari tombak sebelumnya. Ketika Felix merasakan bahaya tiba-tiba di belakangnya, ia melompat ke sisi kiri dan berguling 3 kali karena momentum. Ledakan. Sebelum dia selesai berguling, bola meriam itu menghancurkan area sebelumnya di mana dia berada, melontarkan ratusan pecahan kristal kecil ke segala arah. Buk, oke. Karena Felix kehilangan keseimbangan, pecahan-pecahan itu akhirnya mengenainya. Serangan telak pertama terhadap Tuan Tanah sejak permainan ini dimulai. Seru Luna dengan lantang karena kegirangan. Meskipun begitu, hal itu tidak berpengaruh banyak padanya. Luna cemberut. Seperti yang disebutkannya, Felix telah berdiri kembali dan melanjutkan larinya tanpa mengeluarkan sedikit pun rasa ngeri. Jika pecahan-pecahan kecil saja dapat melukainya, maka ia seharusnya mempertimbangkan kembali untuk memperkuat pertahanannya. Bagaimanapun, Blood Merchant senang melihat bahwa dia berhasil menyentuhnya. Jika dia memukulnya sekali, dia akan memukulnya 2 kali dan 3 kali. Celakanya, ketika dia mengisi peluru meriam berikutnya dan meledakkan salah satunya untuk mendorong yang lain ke arah Felix, dia merasa jengkel karena berhasil menghindarinya dengan sempit. Dia selalu meleset beberapa inci dari sasarannya. Namun, pecahan-pecahan itu mengenai Felix dengan baik setelah setiap kali menghindar. Tetap saja,
Pecahan-pecahan itu tidak berguna. Aku harus menggandakan serangan jarak jauhku atau melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Blood Merchant mengernyitkan alisnya, gaya bertarungku terfokus pada pertarungan jarak dekat, tetapi naluriku mengatakan bahwa lebih baik menjauh saja darinya untuk saat ini. Meskipun aku harus menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, dalam pertempuran berikutnya, aku akan sangat lemah tidak seperti dia. Setelah berpikir demikian, Blood Merchant menjentikkan kedua jarinya dan mengeluarkan 4 meriam lagi. Kemudian, dia mengisi semuanya dengan 2 bola meriam dan menembakkannya bersamaan ke arah Felix. Gila, mengetahui bahwa mustahil untuk menghindarinya sekaligus dengan kebugarannya, Felix tidak ragu untuk menggunakan busur petirnya dan menjauhkan dirinya dari zona serangan. Sialan, bajingan ini masih punya sisa. Dia mengerti bahwa jika dia menurunkan jumlah bola meriamnya, Felix pasti akan menghindarinya tanpa menggunakan energi unsur. Ia tidak berencana untuk menurunkan jumlah pemain dan mencoba peruntungannya karena ia tahu stamina pemain dapat bertahan selama berjam-jam. Pergerakan Felix mungkin terlihat canggung tetapi tidak berarti ia akan terkena satu bola meriam pun yang datang ke arahnya. Aku hanya bisa melindungi diriku dari racunnya dan bertarung habis-habisan dalam pertarungan jarak dekat. Dari videonya, dia masih belum cukup kuat dalam pertarungan jarak dekat murni dengan senjata. Pedagang darah melambaikan tangannya, menghancurkan semua meriam itu. Manananggal, Wendigo, dan Saurus mendapat firasat buruk saat melihatnya melakukan itu. Sementara itu, Lady Sphinx dan J.R. Mungander menyeringai tipis melihat pemandangan itu. Wuss! Ketika mereka melihat pedagang darah mengacungkan kedua pedang panjangnya bersamaan dan terbang ke arah Felix dengan cepat, seringai tipis mereka hampir mencapai telinga mereka. Saat Felix merasa dikejar, ia berbalik dan menampakkan ekspresi ketakutan sambil semakin menambah kecepatannya. Kau takkan kemana-mana, Blood Merchant mencibir dalam hatinya dan juga menambah kecepatannya. Mati kau, teriaknya dalam hati sambil mengayunkan pedangnya ke punggung Felix yang terluka lebar. Tepat saat pedang itu hendak menancap, Felix telah melepaskan semua petir yang tertahan di dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi cerah sementara rambutnya berdiri tegak. Segera setelah itu, refleks pasifnya yang secepat kilat mulai melakukan keajaibannya dengan memungkinkan otak Felix melihat dan memproses segala sesuatu dalam kecepatan sangat lambat. Alasan dibutuhkannya petir agar aktif adalah karena listrik merangsang neuron secara ekstensif untuk mengirimkan informasi 10 kali lebih cepat daripada rata-rata. Jadi, bukan Felix yang melihat segala sesuatu dalam gerakan lambat, melainkan otaknya yang bekerja begitu cepat, sehingga segala sesuatunya terasa lambat. Keadaan seperti ini membuat Felix dapat mengaktifkan medan listriknya seketika, yang menyebabkan Blood Merchant dan pedangnya langsung dilalap badai petir yang dahsyat. Irisan, percikan, darah mengucur dari punggung Felix, dia masih terluka oleh pedang akibat momentum terbangnya pedagang darah. Berkat pertahanan tubuhnya yang meningkat, Felix hanya meringis pelan dan langsung berbalik untuk mencengkeram kepala Blood Merchant yang berkedut. Dia bisa melihat ekspresinya yang ketakutan dan terkejut saat dia masih tersengat listrik. Tidak seperti Van Lord, dia tidak langsung pingsan. Akan tetapi, melihat tubuh Felix yang makin membesar sambil memegangi kepalanya erat-erat, sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Pedagang darah menyadari bahwa selama ini ia telah tertipu karena Felix tidak pernah menggunakan kemampuan listrik atau memperlihatkan refleksnya yang tidak normal. Dia selalu hanya menggunakan tarikan listrik. Pedagang darah tahu jika dia hanya melihat kemampuan medan listrik, dia tidak akan berani mendekati Felix tanpa rencana balasan. Sayangnya, mengetahui hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa medan listrik itu tumbuh lebih besar dan lebih menyakitkan seiring pertumbuhan tubuh Felix. Ketika Felix mencapai tinggi 8 meter, medan listriknya telah mencapai radius 10 meter sementara lidah petirnya sebesar paha Baguga. Retak, retak, aa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  Pedagang darah berhasil mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dalam pikirannya karena rasa sakitnya telah mencapai batas yang dapat ditangani oleh sistem sarafnya. Sayang sekali, itu adalah hal terakhir yang perlu dikhawatirkan karena saat Felix mencapai 10 meter, kulit Blood Merchant mulai meleleh seperti terbuat dari lendir. Untungnya, dia tidak merasakan sakit lagi, hanya mati rasa dan hampa. Sementara itu, pikirannya tidak memikirkan satupun hal karena otaknya berada dalam mode instingtif penuh untuk membantunya bertahan hidup. Sedihnya, saat dia tertangkap oleh Felix, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya lagi. SSSTTT, pada akhirnya,
hanya genangan darah hitam lengket yang tertinggal di posisinya, melambangkan segala sesuatu yang telah ditinggalkannya dalam kehidupan ini. Darah hitam lengket, Naima, Kari, Naomi, dan teman-teman sekelas Felix lainnya hanya bisa menatap dengan ekspresi ketakutan pada darah hitam yang lengket itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat sosok Felix yang sopan dan tampan yang dia miliki di akademi dan membandingkannya dengan semua yang pernah mereka lihat dalam permainan ini. Mereka belajar dan bergaul dengan monster yang dapat dengan mudah membunuh mereka jika bukan karena ramuan pelemah di mata mereka. Aduh, kalau saja mereka tahu bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Fiuh, itu memakan waktu yang lama. Felix meringis sedikit sambil bergumam, ia benar-benar ikan yang sulit dipancing. Meski hanya gumaman pelan, suaranya mirip guntur di stadion yang sunyi senyap ini. Hal ini menyebabkan para pemirsa terbangun dari kebingungannya. Jadi ular berbisa sepanjang 40 meter itu, pemborosan yang tidak perlu, menunjukkan kelelahan melalui keringat dan kepanikan. Jadi, semua ini hanya untuk memancing pedagang darah agar mendekat. Luna berkata dengan ekspresi linglung, bagaimana dia bisa membeli umpan yang harganya semahal itu. Itu tidak masuk akal. Sayangnya bagi Luna, bahkan para leluhur pun tercengang setelah prediksi mereka ternyata salah. Saat ini, mereka hanya bisa memandang senyum ceria Lady Sphinx dan berpikir, apakah dia mati selama ribuan tahun hanya untuk melahirkan kekejian yang menentang logika ini? Apakah ada masalah? Tanya Lady Sphinx bingung setelah melihat penampilan aneh mereka. Ahem, tidak apa-apa, kami hanya kagum dengan kesabaran jagoan kecilmu. Ucap Aspidocelone sambil mengalihkan pandangannya ke Felix yang sedang melakukan teleportasi. Permainan berakhir saat dia membunuh Blood Merchant dan memperoleh kuncinya, mengubahnya menjadi The Last Keykeeper. Benar, anak itu cukup pintar untuk memanfaatkan kelebihannya dan meminimalkan kelemahannya. Erebus berkata, dia pasti tahu bahwa sangat mustahil baginya untuk menyerang juara Manananggal karena kecepatannya. Oleh karena itu, dia memainkan setiap kartu yang dia tahu untuk memancingnya mendekatinya. Para primogenitor lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka tahu jika Felix tidak melakukan itu, ia akan memiliki dua pilihan. Entah dia memainkannya dengan sangat lambat dengan hanya memfokuskan pada penghindaran sampai Blood Merchant kehilangan kendali dan mengganti gaya bertarungnya. Atau memaksa pertarungan berlangsung selama 30 menit. Ini akan menyebabkan permainan diperpanjang ke siklus berikutnya. Pada saat itu, Blood Merchant akan memiliki 30% debuff sementara Felix akan kehilangan debuffnya karena ia selamat dari perburuan. Kedua pilihan tersebut mungkin bisa berhasil bagi Felix untuk mengamankan kemenangan, tetapi siapa tahu jika itu akan memakan waktu berjam-jam untuk terjadi mengingat Blood Merchant memiliki kemampuan terbang, tidak seperti Felix. Dia melakukannya dengan baik, kata J. R. Mungander dengan tenang. Ia benar-benar merasa bahwa Felix masih kurang banyak dan sebenarnya menyia-nyiakan ramuan manipulasi racun karena kurangnya pemahamannya. Begitu banyak masalah yang dia alami dalam permainan dapat diselesaikan dengan mudah dengan manipulasi racunnya jika levelnya cukup tinggi. Aku harus melipat gandakan latihannya. J. R. Mungander memutuskan dengan sungguh-sungguh. Energi darurat Asna kecil memainkan peran besar dalam pertarungannya. Namun, ia tidak dapat mengandalkannya selamanya. Saya perlu mempersiapkannya sebelum Asna kecil terhubung ke UVR. Jika tidak, ia akan tergilas oleh juara veteran. Pemilik rumah, orang aneh yang tidak normal. Pemilik rumah, sementara J. R. Mungander memikirkan cara untuk meningkatkan pelatihan, Felix menerima tepuk tangan meriah dari penggemarnya dan beberapa klub penggemar lain dari ras yang berbeda. Meskipun idola mereka terbunuh atau didiskualifikasi, mereka tetap merasa sudah sepantasnya memberikan rasa hormat kepada yang tertindas atas kecerdasan dan kekuatan yang ia tunjukkan sepanjang permainan. Seorang manusia yang memenangkan pertandingan promosi sudah merupakan hal yang langka, tetapi benar-benar mendominasinya. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang lebih gembira dengan fakta ini selain manusia itu sendiri yang merasakan kebanggaan alami terpompa setiap kali mereka mendengar nama Felix diteriakkan oleh ras lain. Kemenangan dalam permainan planet selalu memberikan warga perasaan yang luar biasa, tetapi bagaimana dengan kemenangan melawan ras lain? Itulah kemuliaan tertinggi. Berikan tepuk tangan lagi untuk Landlord, anggota terbaru platform UISG. Luna berteriak penuh semangat melalui mikrofon kecilnya sambil berdiri di atas rambut Felix, membuatnya tidak menginginkan apapun selain menamparnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Celakanya,
Ia menahan diri dan hanya melambaikan tangan ke arah penonton dan terutama para penggemarnya yang melambaikan benderanya dan menabuh genderang mengikuti alunan nyanyiannya. Kejar aku! Pemimpin Emma mendekatkan pengeras suara tangan hijau ke mulutnya dan berteriak kegirangan, 7 kemenangan berturut-turut, 3 lagi tersisa. Benar saja, stadion bergemuruh dengan nyanyian itu, memberitahu semua orang bahwa Felix masih dalam kemenangan beruntunnya. Astaga, dia benar-benar menang 7 kali berturut-turut. Dasar binatang buas, cek, meskipun dia memecahkan rekor, itu hanya rekor cabang manusia. UISG punya rekornya sendiri yang hampir mustahil dipecahkan. Oh, Anda berbicara tentang 17 kemenangan beruntun yang ditinggalkan oleh Nobel Tibus. Siapa lagi? Sebagian besar pemirsa jelas pesimis terhadap peluang Felix untuk memecahkan rekor kemenangan beruntun di UISG. Mereka merasa ia memiliki sedikit peluang untuk meraih 10 kemenangan berturut-turut jika ia memberikan penampilan yang sama seperti dalam pertandingan ini, tetapi setelah itu, tidak mungkin. Mereka tidak berpikir seperti itu karena dendam atau iri hati, tetapi hanya karena logika. Itu karena mereka tahu bahwa MMR Felix saat ini begitu tinggi, ia akan segera ditempatkan melawan pemain emas puncak atau, amit-amit, pemain platinum. Ia akan dipaksa bertarung melawan monster-monster itu untuk memperbaiki rasio kemenangannya 100%. Untungnya, Felix tidak pernah peduli dengan rekor atau targetnya. Dia hanya berusaha sebaik mungkin di setiap pertandingan untuk menang. Kalau suatu saat dia kalah, dia pun tak akan merasa bersalah atau membiarkan hal itu mempengaruhi mentalnya karena dia sudah sering kalah dalam permainan di kehidupan sebelumnya. Satu hal yang dipelajarinya dari kekalahan adalah kenyataan bahwa, ya, itu bukan akhir dunia. Ia selalu bisa mencoba lagi dan lagi. 7 kemenangan berturut-turut masih tersisa 3. 7 kemenangan berturut-turut masih tersisa 3. Di bawah nyanyian ini, Felix melambaikan tangannya kepada para penggemarnya dan berteleportasi keluar stadion tanpa mempedulikan amukan Luna. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan dan waktu jelas bukan sekutunya. Saat Felix diteleportasi, Ermomander dan Lady Sphinx minta diri dan meninggalkan tempat itu juga. Mereka tidak berkumpul kembali di ruang kesadaran Felix tetapi pergi ke tempat tinggal Lady Sphinx di UVR. Itu adalah piramida emas seukuran kosmik yang terletak di antah berantah. Di dalam ruang tunggu yang nyaman, Ermomander dilayani secangkir teh oleh seorang pembantu tetapi ia melambaikan tangannya sebagai penolakan. Haruskah kita menghubungi mereka sekarang? Tanya Lady Sphinx sambil menyeruput minumannya dengan elegan. Aku ragu mereka akan memberi kita tautan untuk bertemu. Ermomander mendengus pelan. Mereka tahu bahwa aku akan menertawakan kekalahan mereka dan semakin mempermalukan mereka. Jadi, mereka akan langsung mengirimkan monolit Blood Maniacal ke alamatmu. Tidak ada salahnya mencoba. Lady Sphinx mengangkat bahu dan berkata, kau mungkin tidak tahu, tetapi mereka menjadi semakin egois dan sombong selama bertahun-tahun tanpa kehadiranmu. Terutama ketika mereka memaksa Fenrir untuk memasuki protokol hibernasi defensifnya agar bisa bertahan hidup dari gerombolan mereka. Fenrir, desah. Ermomander menunjukkan ekspresi bersalah saat dia menggumamkan nama itu, membuat Lady Sphinx melembutkan ekspresinya. Dia meletakkan tangannya di tangan Fenrir dan menghiburnya, aku mengerti bahwa hubunganmu dengan Fenrir seperti saudara-saudara, tetapi kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi padanya. Ermomander menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku seharusnya ada di sana untuknya. Aku seharusnya membantu membalas dendam terhadap Manananggal daripada menyerah begitu saja. Kita memanggil satu sama lain sebagai saudara, tapi saudara macam apa yang tega melakukan hal itu kepada saudara lainnya? Baiklah, berhentilah meratapi nasib. Lady Sphinx menepuk tangannya dan berkata dengan tenang, kau dan Thor yakin bahwa anggota Darken Faction akan bunuh diri seperti yang kau lakukan. Kau benar. Mereka memang datang ke pertemuan perjanjian dan jika bukan karena campur tangan primogenitor ilusi, Fenrir tidak akan tersentuh oleh mereka sama sekali. Ermomander tahu bahwa dia benar tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa bersalah karena meninggalkan Fenrir untuk berjuang sendiri melawan ketiga primogenitor setelah mereka keluar dari dunia ilusi. Celakanya, melawan depresi hebat, tak ada apapun kecuali motifnya sendiri yang bisa menyelamatkannya dari jatuh ke dalam lubang seperti itu. Ia tahu bahkan Fenrir pun akan terjatuh ke dalamnya jika saja amarahnya yang membara tidak meluap-luap kepada Manananggal. Tidurlah dengan nyenyak saudaraku,
karena saat kau bangun, aku akan memastikan pemandangan kelelawar gila akan menjadi hal pertama yang kau lihat, pikir J. Ermomander dengan ekspresi tegas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa benar-benar menyakiti Manananggal secara fisik karena kondisinya saat ini dan jika ia merasuki tubuh Felix, itu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, mereka tidak dapat membunuhnya bahkan ketika dia masih dalam puncaknya. Membunuh primogenitor hampir merupakan tugas yang mustahil karena semua keterampilan bertahan hidup yang mereka miliki. Membunuh Manananggal bahkan lebih sulit karena dia adalah primogenitor darah. Selama dia memiliki darah, dia tidak akan pernah mati. Sial, bahkan Fenrir berhasil bertahan hidup dari serangan 3 primogenitor yang bersatu untuk menyerangnya. Meskipun dia sekarang dalam hibernasi protektif, dia masih hidup dan setiap primogenitor tahu persis tempat hibernasinya. Namun, anggota golongan Darken belum juga berurusan dengannya. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena memang tidak mungkin. Itu karena protokol hibernasi Fenrir memungkinkan dia melepaskan udara dingin di sekelilingnya setiap detik untuk selamanya selama dia tetap tertidur. Udara dingin itu berubah menjadi es dan menumpuk di tubuhnya berulang kali setiap detik yang berlalu. J. Ermomander telah diberitahu bahwa pertempuran antara Fenrir dan anggota fraksi kegelapan terjadi jutaan tahun yang lalu, kurang lebih. Ini menyiratkan bahwa Fenrir telah berhibernasi selama durasi tersebut dan protokolnya masih aktif hingga hari ini, menumpuk lebih banyak es di tubuhnya. Lady Sphinx bahkan telah menunjukkan kepadanya foto lokasi Fenrir saat ini dan bagaimana jadinya. Pada saat itu, J. Ermomander tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena pemandangan itu mengejutkan bahkan baginya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Gambar tersebut menunjukkan bola es biru yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari. Bagaimana bisa anggota golongan Darkin berbuat sesuatu terhadapnya sekarang ketika mereka gagal menghancurkannya dalam pertarungan pertama mereka dengan Fenrir? Itulah sebabnya mengapa membuat marah para leluhur dan merusak mentalitas mereka adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat memengaruhi dan merugikan mereka. Bukankah sebagian besar leluhur memutuskan untuk bunuh diri karena depresi? Emosi bisa menjadi senjata mematikan dan saat ini, itulah satu-satunya senjata J. Ermomander. Adapun si pemakai, tentu saja Felix yang saat itu tengah menyenandungkan sebuah lagu sambil mandi. Astaga, tiba-tiba, gelang Lady Sphinx mulai bergetar. Setelah melihat siapa pengirimnya, dia memberitahu J. Ermomander, kurasa kau benar. Mereka benar-benar tidak ingin kau mencabik-cabik mereka setelah kekalahan telak seperti itu. Aku paling mengenal mereka. J. Ermomander mencibir, ini hanya kekalahan pertama. Masih banyak lagi yang akan terjadi dan mereka tidak akan bisa menghindariku selamanya. Hehe, kalian para lelaki, lakukan saja apa yang kalian mau. Lady Sphinx terkekeh dengan ekspresi gembira seperti gadis remaja dan berkata, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan dari mereka. Pastikan barang itu bukan barang palsu saat Anda menerimanya. J. Ermomander menasihati, karena saya termasuk di dalamnya. Anda tidak akan pernah tahu kejahatan macam apa yang akan mereka lakukan. Menipuku. Lady Sphinx menatapnya dengan tatapan yang ditujukan untuk orang bodoh dan berkata, menurutmu mereka bisa menipu mata kebenaranku. Mendengar itu, J. Ermomander terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya karena dia tidak menyadari matanya yang rusak yang hanya melihat kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Berapa banyak yang sudah kau kumpulkan sejauh ini? Tanya J. Ermomander, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Hehe, sekarang aku punya 37 buah. Kata Lady Sphinx dengan nada bangga. Begitu banyak. J. Ermomander mengangkat alisnya dengan heran dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak yang kau habiskan untuk mendapatkannya dari primogenitor lain, tetapi aku berharap kau beruntung untuk mengumpulkan semuanya, 197 buah. Aku punya banyak waktu di alam semesta untuk mengungkap rahasia lainnya. Kata Lady Sphinx penuh harap sambil menatap gambar holografik sebuah batu persegi berwarna coklat yang memiliki 5 garis bertuliskan huruf. Prasasti itu nampak persis seperti yang terukir di tubuh Felix. Monolit penggila darah. J. Ermomander bergumam sambil melirik tulisan yang tertera di sana. Hehe, kuharap yang lain berani mempertaruhkan monolit mereka juga. Lady Sphinx tersenyum lebar dan berkata, aku tidak sabar untuk mengambil semua monolit yang hilang dari tangan orang-orang tua itu. Melihatnya bertingkah seperti orang mabuk, J. Ermomander hanya bisa tutup mulut mengenai obsesinya terhadap benda itu.
Mereka tidak disebut maniacal monolit tanpa alasan. Dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dan obsesi yang ekstrim untuk mengumpulkan semua bagian di satu tempat. Lady Sphinx hanya mengumpulkan 37 setelah miliaran tahun. Masih ada 160 yang berada di tangan nenek moyang mereka atau belum ditemukan. Hanya orang yang mencari ilmu dengan penuh semangat dan mengungkap rahasia alam semesta yang mampu mengumpulkan semuanya. Apa yang mereka lakukan secara individu? Sama sekali tidak ada. Apa yang akan terjadi jika mereka disatukan? Tidak ada yang tahu. Satu-satunya hal yang diketahui oleh nenek moyang mereka adalah bahwa berkat monolit itulah mereka mampu mempelajari arti beberapa kata yang tertulis di tubuh mereka. Prasasti yang bertanggung jawab atas pemberian mereka karunia yang tidak setara. Itulah sebabnya beberapa primogenitor sama sekali menolak memberikan monolit terkait elemen mereka setelah menemukannya secara kebetulan atau berdagang dengan primogenitor lain yang memiliki monolit mereka. Beberapa bahkan sangat yakin bahwa monolit itulah sumber penciptaannya. Manananggal adalah salah satunya. Kalau saja dia tidak meremehkan Felix dan melebih-lebihkan juaranya, dia tidak akan berani menerima monolit sebagai taruhannya. Celakanya, ia terpancing keras oleh taruhan yang dipasang oleh keduanya. Lady Sphinx menawarkan satu dimensi terpisah yang dipenuhi dengan energi kacau dan pintu masuk yang belum ditemukan ke alam void, tempat makhluk-makhluk void dilahirkan dan dikirim ke alam semesta materi. Ermumander tidak bertaruh apapun karena dia telah memberikan sebagian besar informasi yang diketahuinya tentang beberapa harta karun yang menakjubkan kepada Lady Sphinx sehingga dia bisa bertaruh pada pendiriannya. Mau lihat koleksiku? Tanya Lady Sphinx dengan mata berbinar. Apakah ada bedanya jika saya menolaknya? Tidak, bawa aku ke sana. Sementara keduanya sedang dalam perjalanan ke koleksi monolit milik Lady Sphinx, Felix baru saja selesai mandi di dunia nyata dan pergi duduk di kamar tidurnya. Ratu, tolong buka daftar penghasilan dan profilku, pinta Felix sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Lebih besar dari keinginan kemenangan. Total pendapatan streaming, 1%, 30 miliar SC, dengan pajak. Judul unik, pemain liga besar. Poin game yang dikumpulkan solo, 12.800 GP. Poin permainannya agak kurang dari yang diharapkan. Felix menggaruk pipinya, sepertinya kunci Blood Merchant tidak berubah menjadi poin. Meskipun ia merasa sedikit tertipu oleh hal ini, ia memutuskan untuk tidak membiarkan hal itu merusak suasana hatinya dan fokus pada pendapatan streaming. Setidaknya, aku mendapat penghasilan yang lumayan. Felix berkata dengan nada puas. 30 miliar SC dari satu pertandingan sudah sangat memuaskan karena bisa menjadi bekal hidup seseorang. Felix tahu bahwa ia hanya mendapatkan sebanyak ini karena jumlah penontonnya belum mencapai puncaknya. Hanya karena ia memainkan permainan universal tidak berarti ia akan mendapatkan 1 triliun dalam permainan pertamanya. Lagi pula, menjadi universal juga berarti jumlah pertandingan yang berlangsung sekaligus akan meledak, membuat pemirsa terpecah. Padahal, dia tahu bahwa selama dia terus menang dan mendapat dukungan dari umat manusia, permainan berikutnya akan sangat menguntungkan karena populasi manusia sangatlah besar. Jika saja 1% memutuskan untuk menonton pertandingan mendatangnya dengan membayar biaya streaming dan memilih untuk mendukungnya dengan memilihnya sebagai alasan menonton pertandingan, jumlah yang diperoleh akan membuat pemain manapun mati karena iri. Untung saja citra publikku tidak buruk lagi. Felix terkekeh dan mengusap jarinya ke arah hologram, yang tersisa hanya tampilan profilnya. Nama peserta, tuan tanah yang belum dibayar. Usia, alamat, tingkat integrasi, peringkat, emas tingkat rendah. Jumlah permainan yang dimainkan, 007. Kemenangan, 007. Kerugian, 000. Rentetan kemenangan, 007. Klik untuk mendapatkan hadiah. Rentetan kekalahan, 000. Eliminasi, 050. Felix mengabaikan pangkatnya yang telah turun ke tingkat rendah dan mengklik tombol kemenangan beruntun yang berkilauan. Dia sudah tahu bahwa dia akan ditempatkan pada tingkatan rendah saat dia memasuki platform universal. Sekarang, pendakian sesungguhnya menuju supremasi akan dimulai. 1 kupon kemajuan 1 tingkat, memungkinkan pengguna untuk naik 1 tingkat di peringkat manapun. Anda tidak dapat melewatkan permainan promosi. 1 kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 2 kupon pengumuman dunia, memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan ke langit, yang dapat dilihat di seluruh dunia permainan.
1 kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 3. Kupon putaran kedua, memungkinkan pengguna untuk memutar roda sebanyak 2 kali. 1 kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 4. Kupon diskon 30% untuk kumpulan hadiah, memungkinkan pengguna untuk membeli 3 item dari kumpulan hadiah dengan diskon 30%. 1 kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 5. Kupon penghemat kemenangan beruntun, memungkinkan pengguna untuk menghindari kehilangan kemenangan beruntun setelah kalah dalam permainan. 1 kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. Wah, bagus sekali. Felix mengangkat alisnya karena terkejut setelah melihat kupon kelima. Dia tahu bahwa kupon juga dibagi menjadi kupon umum dan kupon langka. Contoh kupon umum adalah kupon pengumuman dunia, kupon diskon penonton, peningkatan 1 tingkatan, DEL. Sedangkan untuk kupon langka, kupon tersebut memiliki dampak besar pada pemain. Sama seperti kupon rank skip yang ia gunakan dalam permainan peraknya. Kupon penghemat kemenangan beruntun merupakan hadiah ilahi yang tidak hanya menyelamatkan kemenangan beruntun Felix saat ia kalah dalam permainan tetapi juga memungkinkan dia untuk terus mendapatkan 5 kupon setelah setiap kemenangan ditambahkan ke kemenangan beruntunnya. Batasannya adalah 5 kupon per kemenangan. Bagus, bagus, Ratu. Tolong buka persediaan kuponku, pinta Felix. Benar-benar layak disebut inventaris karena berisi puluhan kupon yang belum terpakai. Pemain manapun yang melihat koleksi Felix, akan menyerang Felix dan memukulinya karena tidak memanfaatkannya. Bukannya Felix tidak mau menggunakannya, tapi cabang manusia SG, ya, terlalu lemah untuk repot-repot menggunakannya. Tetapi sekarang dia sudah menjadi pemain liga besar yang sesungguhnya, hal ini akan berubah. Untuk mengamankan kemenangan saya berikutnya dan memanfaatkannya secara maksimal, saya harus menggunakan format pemilihan kupon plus poin permainan ganda plus roda putar kedua jika permainan tidak sesuai dengan kemampuan saya. Felix terus menyeret kupon demi kupon ke samping sambil terus berbicara, terakhir, saya harus menggunakan double triple tier skip sekaligus karena saya akan bertarung dengan pemain puncak emas atau platinum. Mungkin terlihat bodoh untuk melewatkan tingkatan tetapi Felix mengerti bahwa selama dia terus menang, dia akan selalu ditempatkan lagi dengan pemain yang 3 atau 4 tingkatan lebih tinggi darinya untuk mematahkan rentetan kemenangannya dan menyeimbangkan perjodohan. Lagi pula, jika ia menang terus-menerus, itu berarti kekuatannya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya dan ia harus ditempatkan melawan mereka yang benar-benar dapat mempersulitnya untuk memenangkan lebih banyak permainan. Dengan melewati tingkatan tersebut, Felix akan mendapatkan keinginan dengan batas yang lebih tinggi. Jadi, ini adalah kemenangan untuknya. Saya sekarang memiliki 4 permintaan dan saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan 2 di antaranya untuk memperoleh akses ke 2 lapisan data dalam jaringan. Felix berpikir, dia selalu ingin menggunakan keinginannya untuk mendapatkan hak istimewa menelusuri beberapa informasi yang diblokir dari publik. Jika dia memiliki akses ini, dia akan lebih mudah menemukan pengetahuan tentang benda, sejarah, reruntuhan, data tentang pemain, dan banyak lagi. Baru sekarang dia pikir sekaranglah saat yang tepat untuk melakukannya sebab dia masih mempunyai 2 permintaan lagi untuk keadaan darurat. Keinginan tidak boleh digunakan untuk barang atau koin kecuali jika diperlukan. Nilai sebenarnya dari keinginan tersebut adalah untuk situasi seperti itu. Ratu, aku masih di lapisan ke-10 kan? Felix bertanya-tanya. Tidak, kamu telah memasuki lapisan ke-8 secara otomatis saat kamu bergabung dengan permainan sang juara. Ratu memberitahu, kenapa tak seorang pun pernah menceritakan hal ini kepadaku? Ucap Felix tanpa bisa berkata apa-apa. Kamu tidak bertanya, baik sang ratu maupun sang primogenitor berkata bersamaan, membuat kelopak matanya berkedut karena jengkel. Ahem, kalau aku menggunakan 2 permintaan, akses mana yang bisa kudapat? Tidak ada, Ratu memupus harapannya, keinginanmu tidak cukup tinggi untuk membuka seluruh lapisan. Mereka hanya dapat membuka cabang pengetahuan di lapisan itu. Kurasa karena aku sudah turun 2 lapisan. Felix berpikir, terserahlah, Ratu, tolong buka informasi tentang harta karun alam dan pangkalan data pemain USIG. Apakah kamu yakin? Ya, melelahkan. Sebuah pemberitahuan holografik muncul di depan Felix, memberi selamat kepadanya atas keberhasilannya mengakses informasi tersembunyi itu. Tanpa basa-basi lagi,
Felix langsung masuk ke jaringan dan mengetik lelang yang diperbarui untuk menjual harta karun alam kelas atas kurang dari. Seketika, daftar nama yang panjang terbentang di hadapan Felix, membuatnya tersenyum kecil karena bahagia. Saat dia mencari pertanyaan ini beberapa bulan yang lalu, dia benar-benar mendapatkan sampah atau lelang yang dikenal hanya menjual harta karun alam kelas B di galaksi Bima Sakti. Namun sekarang, dia dapat melihat bahwa beberapa tempat itu terletak di galaksi lain dan katalog pajangan mereka hanya berisi harta karun alam kelas A yang dijual seharga 40 miliar SC+. Sial, mereka benar-benar menipu orang. Kebahagiaan Felix tidak bertahan lama setelah memeriksa ulang angka-angka itu dan membandingkannya dengan apa yang Lady Sphinx jual kepadanya, yakni harta karun alam yang sangat berharga. Semuanya 3 kali lipat dari harga pasaran. Cek, aku pasti bodoh kalau menghabiskan uang di tempat seperti itu. Felix melambaikan tangannya ke arah hologram, menyingkirkannya dari wajahnya. Meskipun dia tidak senang dengan harganya, dia paham bahwa ketika dia mencari harta karun alam, tidak semuanya berasal dari 4 elemen yang dia sukai. Oleh karena itu, ia perlu membuangnya. Cara terbaik tentu saja menjualnya di pelelangan dengan harga selangit atau bertukar dengan pihak lain yang berminat. Menjelajah, hehe, lucu juga, iya, Asna mendengus, kalau nggak mau dibunuh atau diculik, mendingan kamu diam saja di kampus. Aku tahu, Felix mendesah putus asa setelah diingatkan tentang situasi buruknya saat ini. Meskipun dia aman di sini, dia benar-benar merasa seperti di penjara di kampus karena ada miliaran mata yang mengawasinya, menunggu dengan sabar hingga dia membuat satu kesalahan. Lalu menerkam, sudah cukup berisiko untuk meninggalkan kampus dan menuju kastil Lady Sphinx, jangankan meninggalkan planet dan pergi berpetualang. Kurasa aku perlu mengirim Malak atau Erik dan juga meminta bawahan setia lainnya untuk melakukan penjelajahanku. Felix berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit dengan ekspresi sembelit. Aku perlu membayar miliaran lagi untuk mendapatkan bawahan yang layak dan setia serta memperlengkapi mereka dengan pesawat luar angkasa, peralatan, artefak, gadget penjelajahan, dan lebih banyak barang untuk memudahkan perjalanan mereka. Aha, aku punya 98 miliar SC di bangku, tetapi aku masih merasa miskin. Felix mengusap alisnya dengan lelah dan bergumam, mari kita periksa keduanya dulu dan lihat seberapa jauh mereka mencapai integrasi mereka. Semoga saja, mereka sudah mendekati puncak tahap kelima. Tanpa basa-basi lagi, Felix menelepon Malak dan menunggu beberapa detik. Keok, halo, Tuan Felix. Malak menjawab dengan nada hormat. Berbeda dengan saat pertama kali mereka bertemu, dia telah sepenuhnya dibeli oleh Felix dan sekarang memiliki rasa hormat, kesetiaan, dan kepercayaan yang besar. Lagi pula, bulan-bulan telah berlalu dan dalam waktu itu, dia membaca dan melihat siapa sebenarnya Felix. Apakah itu bos? Biarkan aku bicara dengannya. Suara Erik yang bersemangat terdengar dari seberang. Mundur, jangan dorong mukaku. Aku cuma mau ngucapin salam. Apa dia cucu haramku? Suara Robert yang kesal pun ikut menyela di telepon itu. Ketika menyadari mereka semua berkumpul, Felix terkekeh dan meminta, Malak nyalakan speakernya. Malak pun menuruti perintahnya dan Erik langsung berteriak kegirangan, sialan bos. Kamu berhasil mengalahkannya di dalam permainan. Tidak apa-apa, kata Felix, meski tahu bahwa ia memang tidak memainkannya dengan sempurna. Di matanya, saat dia memenangkan permainan tanpa mengandalkan energi Asna, saat itulah dia akan benar-benar bangga dengan kemenangannya. Apa yang membuatmu rendah hati? Robert berkata dengan nada ragu, dasar bajingan, kau mengejutkan semua orang dengan manipulasi racunmu, elemen petir, dan kekuatanmu yang luar biasa. Kupikir kau akan sangat senang. Aku sudah dewasa, kakek. Ucap Felix dengan nada serius, membuat Asna dan para leluhur memutar bola mata mereka ke arahnya. Sudah dewasa, bodoh sekali kalau aku percaya. Cek, siapa yang meneleponku sekarang? Nanti saja kita ketemu lagi, nak, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kata Robert untuk terakhir kalinya sebelum buru-buru berpamitan dan kembali masuk ke UVR. Dia adalah orang sibuk yang memiliki perusahaan dan jaringan restoran pizza yang ternyata sukses di wilayah UVR Kerajaan Alexander. Karena dia tahu Felix tidak akan menjawab pertanyaannya tentang hal-hal yang dilihatnya dalam permainan promosinya, Robert tidak mau repot-repot membuang waktu menyebutkan masalah itu. Sayangnya, Erik tidak cukup bijak untuk merasakan hal yang sama dan ia tidak ragu untuk bertanya dengan penuh semangat,
Bos, bagaimana Anda bisa mendapatkan manipulasi racun? Apakah saya juga punya kesempatan untuk mendapatkan manipulasi angin? Memukul. Malak tak ragu memukul kepalanya sambil memarahinya. Jangan membuatnya sulit. Sudah jelas itu dilakukan oleh organisasi hantu dan dia terikat kontrak untuk tidak membicarakan hal-hal itu. Maaf, kepanasan. Erik meminta maaf dengan nada bodoh sambil mengusap-usap kulit kepalanya yang botak dan memerah. Jangan pedulikan itu. Felix berkata dengan tenang, aku meneleponmu untuk menanyakan kabarmu dan juga untuk menyampaikan kabar baik. Oh, Malak mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu dan memberitahu, baiklah, saat ini saya berada di puncak tahap kelima penggantian. Saya telah mencapainya sebulan yang lalu dan berhenti seperti yang Anda minta. Sama, kata Erik. Bagus. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya kepada mereka, bagaimana menurutmu tentang menggunakan garis keturunan mistis sebagai tingkatan 7? Malak dan Erik langsung menegang setelah mendengar itu. Ketika mereka melihat reaksi satu sama lain, mereka tahu bahwa dia benar-benar menyebutkan istilah garis keturunan mistis. Bos, kamu tidak main-main dengan kami, kan? Benar, Erik tergagap saat berbicara, garis keturunan itu dicari oleh setiap garis keturunan di galaksi. Beberapa pemain terkenal dan kaya bahkan memposting di akun media sosial mereka bahwa mereka bersedia membelinya seharga 60 miliar SC. Bahkan Malak yang dikenal serius dan tenang pun bereaksi berlebihan. Siapa yang bisa menyalahkannya? Memperoleh garis keturunan mistis saat ini adalah impian setiap keturunan. Nah, impian kedua setelah Felix baru saja menunjukkan kepada semua orang bahwa manusia mampu menggunakan manipulasi elemen. Baiklah, jangan tanya saya hanya menyampaikan berita dari para petinggi di organisasi saya. Felix berbohong dengan tenang, mereka ingin menambahkan beberapa anggota untuk penjelajahan reruntuhan kuno dan saya merekomendasikan kalian berdua untuk menjadi bagian darinya. Jika kalian setuju, kalian akan resmi menjadi bagian dari organisasi dan mendapatkan garis keturunan mistis untuk kalian masing-masing. Benar, mereka benar-benar setuju. Baik Malak maupun Erik tercengang dan juga bersemangat mendengar berita itu. Mereka selalu ingin menjadi bagian dari organisasi setelah melihat semua hal hebat yang dilakukannya terhadap Felix. Dari matanya, garis keturunan mistis, manipulasi unsur, dan banyak lagi. Mereka ingin agar orang-orang itu juga memilikinya, tetapi rasanya kurang tepat untuk meminta Felix secara langsung untuk merekomendasikannya karena dia adalah atasan mereka yang memiliki kontrak ketat dengan mereka. Dengan bergabung dengan organisasi lain, ketentuan kontrak mungkin bertentangan dengan yang ditandatangani dengan Felix. Misalnya, organisasi mungkin meminta mereka merahasiakan apapun yang mereka dengar atau lihat. Tetapi, kontrak Felix dengan mereka memaksa mereka untuk membocorkan informasi apapun yang diinginkannya dari mereka. Konflik ini pada akhirnya akan diketahui oleh Ratu dan akan menghalangi mereka menandatangani kontrak organisasi meskipun mereka menginginkannya. Kalau saja mereka tahu bahwa Felix adalah organisasi, mereka tidak akan berpikiran seperti itu. Sayangnya, Felix tidak berniat membocorkan kepada siapapun bahwa organisasi itu palsu, karena takut dia sendiri yang akan kena masalah. Bahkan kepada Malak dan Erik yang sudah terikat kontrak ketat. Dengan menjadikan organisasi bertanggung jawab atas masalah-masalah itu, akan jauh lebih mudah untuk menuntaskan segala hal buruk yang mungkin terjadi padanya. Jadi, kau akan menjelajahi reruntuhan. Felix bertanya dengan nada serius, ini tidak akan mudah sama sekali karena kau akan berhadapan dengan bajak laut, musuh organisasi, musuhku, pesaing yang beruntung di reruntuhan, dan yang terpenting, bahaya serius di dalam reruntuhan itu sendiri. Walaupun raut wajah Malak langsung muram setelah mendengar hal itu, antusiasme Erik tidak terpengaruh sedikitpun. Sikap riang gembiramu tidak akan berhasil di alam semesta ini. Awak kapalku terbunuh dan sisanya diperbudak oleh bajak laut yang mencegat kami saat kami mencapai reruntuhan. Itu terjadi saat kami berjaga penuh. Dia memejamkan mata, tidak ingin mengingat pengalaman mengerikan yang telah dialaminya. Terpisah dari keluarga, teman-teman dan anggota klan yang telah meninggal, dan yang terpenting, berakhir sebagai budak. Semua ini terjadi karena eksplorasi reruntuhan yang salah. Setidaknya dia tidak menerima perlakuan yang sama seperti Felix. Organisasi tahu bahwa penjelajahan reruntuhan bukanlah hal yang mudah. Felix berkata dengan tenang, itulah sebabnya mereka akan memberimu garis keturunan mistis terlebih dahulu untuk membantumu mencapai 75%.
Meskipun hanya 75%, kamu akan lebih kuat daripada garis keturunan tahap ke-6. Haha, walaupun cuma 50%, aku bersedia melakukannya. Erik berseri-seri. Malak yang lebih waras terpaksa bertanya sambil mengerutkan kening, mengapa tepatnya 75%? Apakah karena kita akan membutuhkan 2 botol? Ya, organisasi itu tidak mungkin memberikan kalian masing-masing 2 botol karena belum diproduksi secara massal. Felix melanjutkan omong kosongnya dengan santai. Ketanyaannya, dia tidak cukup percaya pada mereka untuk membawa mereka ke dalam dunia primogenitor dengan membuat mereka mencapai 99% dan membangunkan mereka. Ditambah lagi, dia juga tidak berani melakukannya karena dia tidak tahu bagaimana reaksi The Rock dan Phoenix setelah mereka terbangun. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Siapa tahu dia akan marah pada Malak dan dia setelah membangunkannya dari tidur panjangnya. Bagaimanapun, dia masih hidup dan tertidur bahagia di atas bintang acak di kosmos yang tak terbatas. Jadi bahkan bagi Malak dan Erik, melampaui 75% terlalu berisiko. Perlu diingat, jika kamu memilih rute ini, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki alam asal. Felix bertanya, apakah kamu setuju dengan itu? Keduanya mengangkat bahu bersamaan dan berkata, tidak masalah sama sekali. Reaksi mereka sama sekali tidak membuat Felix aneh karena ia paham bahwa alam asal tidak dapat diakses oleh siapapun yang telah mencapai puncak tahap ke-6. Ada banyak persyaratan dan semuanya harus dipenuhi dengan sempurna. Jika tidak, hanya kematian yang menanti siapapun yang melakukannya. Sekarang, setelah kita menyelesaikan ini, aku akan mengirimimu email berisi kontrak organisasi yang telah dimodifikasi. Felix membanggakan diri tanpa malu. Aku telah berusaha keras untuk memodifikasinya agar lebih sesuai dengan situasi kita. Asna dan para primogenitor sudah cukup mendengar omong kosong hari ini untuk bereaksi lagi. Terima kasih bos. Kami tidak akan mempermalukanmu. Aku tahu Malak tidak akan melakukannya, tapi kau sangat meragukan. Felix berkata sambil terkekeh. Erik hanya bisa mengusap hidungnya dengan ekspresi malu, menyadari bahwa dia mungkin akan menimbulkan masalah. Tuan Felix, bagaimana dengan tetua Robert? Tanya Malak dengan nada khawatir. Kami telah berhasil menangkis beberapa upaya pembunuhan terhadapnya dan saya ragu upaya itu akan berkurang setelah musuh Anda menyadari ketidakhadiran kami. Felix menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih dan berkata, itulah sebabnya aku ingin kau menyewa banyak pelayan yang kuat. 2 di antaranya akan melindunginya dan yang lainnya akan menemanimu sebagai rekan satu timmu dalam penjelajahanmu. Jadi begitu, Malak. Aku ingin kau mengurus ini hari ini. Felix berkata, aku akan mengirimkan modalnya kepadamu. Pastikan untuk memilih dengan baik. Aku akan memeriksanya nanti. Saya akan menyelesaikannya, kata Malak dengan nada serius. Bagaimana dengan saya, bos? Keluh Erik, saya mulai bosan di sini, tidak melakukan apapun kecuali mendengarkan Elder Robert mengeluh tentang pasar pangan UVR yang sulit. Baiklah aku memang butuh bantuan untuk membeli garis keturunan tingkat 5 itu. Aku tidak bisa membuang waktu setengah hari berlarian dari satu toko ke toko lainnya. Felix merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Kamu tidak keberatan melakukan apapun. Apa saja, asal menyenangkan. Baiklah, setelah kau menandatangani kontrak organisasi, aku akan memberitahu mereka bahwa kau tidak keberatan menjadi pesuruh. Kata Felix, anak suruhan. Ulang Erik dengan ekspresi terkejut, merasa seperti baru saja ditipu. Pikirkan baik-baik. Felix melihat jam dan berkata, aku akan meninggalkan kalian sekarang. Kalian bisa menunggu emailnya sampai dalam 1 atau 2 jam. Setelah mendengar ucapan selamat tinggal mereka, dia menutup telepon dan langsung mulai mengerjakan draft kontrak. Cepat selesaikan, agar kita bisa memulai kembali latihan dari titik terakhir kita. Ermomander menegur, penggunaan manipulasi racunmu sungguh memalukan. Kau tidak mengatakan itu saat aku menciptakanmu dari racun. Felix bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku mendengar sesuatu? Ermomander menyipitkan matanya ke arah Felix, memberinya tatapan mematikan yang tak pernah gagal membuat bulu kuduk Felix merinding. Batuk, tidak apa-apa, itulah yang kupikirkan. Minggirlah dari hadapannya. Lady Spink menegur Ermomander, berhasil menghangatkan hati Felix. Sayang, ia segera meredakan amarahnya dengan sebuah ancaman, ujian akhir tinggal 20 hari lagi dan sebaiknya kamu masuk 3 besar di semester pertama atau kamu akan berakhir di labku lagi.
Aku bahkan belum tidur siang. Felix jadi agak menitikkan air mata setelah mengingat ujian akhir dan hal-hal lain yang masih harus dia selesaikan. Dia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat setelah pertandingan. 3 bulan hibernasi sungguh merugikannya karena dia telah membolos banyak kelas tentang ramuan yang akan ada di ujian akhir. Kalau saja ingatan fotografisnya tidak menyelamatkannya dari tumpukan teks buku, dia pasti tidak akan bisa menangis. Saya harus menelepon Naima dan gadis-gadis lain untuk membantu saya menemukan cara untuk meningkatkan tingkat eliminasi bertahap saya. Felix memutuskan untuk mengandalkan teman-temannya karena dia tahu itu akan menghemat banyak waktu daripada melakukannya sendirian. Tanpa basa-basi lagi, dia menelepon Naima sambil terus menuliskan kontrak sebenarnya untuk organisasinya. Dia sadar bahwa hal itu mungkin berguna untuk menipu. Batuk, untuk mengajak orang lain bergabung. Percakapan itu awalnya tidak menyenangkan bagi Felix karena banyaknya panggilan dan pesan yang tidak dibalas dari gadis-gadis itu. Namun, ia datang dengan penuh semangat dan menyelamatkan hari itu dengan beberapa kata-kata manis. Hal itu membuatnya masuk dalam kelompok belajar ujian akhir. Namun, karena para gadis sudah jauh lebih siap, Naima dan Kari memutuskan untuk menambah 1 jam untuk mengajari Felix beberapa hal yang tidak dia ketahui. Terima kasih, Nona-nona. Aku akan mentraktir kalian minuman setelah ujian. Lebih baik kamu. Felix menutup telepon setelah mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan mengerjakan draft kontrak dalam diam. Dalam waktu 30 menit, dia menyelesaikannya dan mengirimkannya melalui email ke bawahannya beserta modal untuk menjalankan tugas yang diberikannya kepada mereka. Tak lama kemudian, sang ratu memberitahunya, Eric Bogos telah menandatangani kontrak The Phantom Organization. Sialan, kapan dia akan belajar membaca kontrak? Felix menutup wajahnya saat mendengar itu. Dia selalu tahu bahwa Eric terlalu naif untuk kebaikannya sendiri karena latar belakangnya, tetapi dia berpikir bahwa dengan menghabiskan waktu bersama Malak yang dewasa, dia mungkin belajar untuk tetap waspada atau setidaknya membaca kontrak sialan itu sekali. Terserahlah, Malak yang akan memimpin ekspedisi. Felix mendesah lelah dan segera melupakan masalah itu, karena tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk siapapun selain dirinya sendiri. Mari kita beli beberapa barang dari kumpulan hadiah sebelum pelatihan dimulai. Felix segera membuka daftar hadiah dan menggulir ke bawah ke item yang paling mahal. Tentu saja, itu adalah artefak asli berkualitas dari ras kurcaci. Tidak seperti cabang manusia SG, ada puluhan artefak yang bisa diambil semua orang dalam permainan. Felix menghabiskan semua poinnya untuk membelinya dalam jumlah besar. Kemudian, dia menutup jendela kumpulan hadiah dan pergi untuk memeriksa kapan pertemuan berikutnya akan diadakan di Ivy League City. Dalam 26 hari. Bagus, aku akan mengunjunginya setelah ujian dan menjual artefak-artefak itu. Felix memutuskan sambil tersenyum senang. Lagi pula, ada kekurangan artefak yang parah di galaksi. Penatua, saya siap. Setelah selesai, Felix menutup matanya, bersiap untuk masuk. Ermengander dengan cepat menjatuhkan rajanya saat permainan masih berlangsung dan berkata tergesa-gesa, mari kita mulai dengan manipulasi eksternalmu yang mengerikan dan kembali ke beberapa teknik internal. Asna yang terlambat menyadari bahwa dirinya telah ditipu, berteriak kepada Ermengander, kembalilah ke sini dan kalah. Sayangnya, Ermengander telah berteleportasi ke kamar tidurnya dan masuk ke UVR. Kemudian, dia mengirim Felix tautan baru ke kamar UVR-nya dan menunggunya. Ruangan itu sangat besar karena memiliki langit-langit yang sangat tinggi hingga hampir tidak terlihat dan dinding yang panjangnya mencapai puluhan kilometer. Ada banyak area lingkungan, mulai dari rangkaian pegunungan, hutan, gurun, rawa, dataran tinggi bersalju, dan tentu saja, juga area murni untuk melatih mesin dan pengukuran. Sesaat kemudian, tubuh Felix dibangun tepat di samping Ermengander yang berdiri di area mesin. Kemarilah, Ermengander memberi isyarat kepada Felix sambil mengenakan jubah hitam berlengan panjang yang serasi dengan rambutnya yang keunguan dan kulitnya yang bersisik hijau. Ketika Felix berdiri di sampingnya, kepalanya dipukul dengan buku jari secara tak terduga, membuatnya meringis dengan ekspresi yang disalahkan. Jangan meniruku lagi di dalam permainan atau meniru siapapun jika kau belum bisa mengendalikan racunmu secara eksternal. Ermengander menegur, kau telah mengerahkan energi mentalmu secara berlebihan untuk mengendalikan begitu banyak hal sekaligus.
Itu kesalahan besar karena kau membiarkan pikiranmu tak berdaya menghadapi serangan mental. Aku tahu. Felix mengusap kepalanya dan berkata, itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku melakukan hal seperti itu. Aku melakukannya karena aku punya cukup energi dan tahu bahwa Blood Merchant tidak memiliki kemampuan yang memengaruhi mental. Tidak ada kreasi untukku. Mendengar hal itu, Lady Spring langsung kesal namun dia tidak memotong pembicaraan mereka. Bagus. Sekarang lanjutkan dari tempat kau tinggalkan terakhir kali. Kata J. R. Mungander. Felix menganggukkan kepalanya dan menjentikkan jarinya, membuat dirinya diteleportasi ke salah satu dari banyak rawa di ruangan itu. Air dangkal itu berwarna hijau tua dan terus mengeluarkan gelembung-gelembung jahat ke udara yang dapat membuat siapapun pingsan hanya karena baunya saja. Akan tetapi, Felix tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak suka dengan berada di lingkungan yang mengerikan ini. Sebaliknya, ia merasa seperti berada di rumahnya ketika aroma airnya tercium harum surgawi sementara racun berwarna ungu terasa semanis gula. Felix memasuki rawa dan duduk dalam posisi meditasi di air dangkal, hanya membiarkan kepalanya terbuka. Gelembung-gelembung meledak di dekatnya, mengenai wajahnya dengan tetesan asam namun gelembung-gelembung itu hanya meluncur di pipinya dan kembali ke rawa. Dia memejamkan mata dan merasa seperti berada di puncak dunia karena air dan suasananya hangat dan lembut. Rasakan racun di sekitarmu, pahami apa itu racun dan mengapa racun adalah racun dan bukan sesuatu yang lain, jadilah racun dan bukan apa-apa selain racun. Hanya dengan begitu, kau dapat meningkatkan afinitasmu dengan racun melampaui batas. Suara J. R. Mungander terus bergema di rawa, membuat Felix tenggelam dalam suara dan suasananya yang menenangkan. Mereka telah melakukan latihan semacam ini selama 2 minggu setelah Felix menyelesaikan persyaratan minimum untuk mulai belajar tentang manipulasi eksternal. Berdasarkan pelajaran J. R. Mungander, manipulasi eksternal akan memungkinkan Felix mengendalikan segala jenis racun di sekitarnya hanya dengan perasaan. Bukan energi mental atau energi unsur. Hanya perasaan murni dan koneksi dengan unsur yang memungkinkan hal itu. Ini lebih sulit daripada yang terlihat karena hubungan itu tidak dapat diberikan atau diajarkan. Bahkan J. R. Mungander tidak punya cara untuk mempercepat kemajuan Felix dengan memberinya sesuatu. Dia hanya bisa memberi Felix beberapa kiat yang membantunya di masa mudanya untuk menguasai manipulasi eksternal. Latihan saat ini merupakan metode tersendiri untuk meningkatkan hubungan atau kedekatannya dengan elemen tersebut. Lagi pula, dia mungkin telah diberi manipulasi unsur yang sempurna tetapi dia harus mempelajari semuanya sendiri sejak awal. Apa yang kau sebut sebagai peringkat afinitas 100% mungkin tampak menakjubkan menurut standar rasmu, tetapi menurut standar leluhur, itu adalah persyaratan minimum untuk melakukan manipulasi jenis apapun. J. R. Mungander melanjutkan bicaranya dengan suaranya yang melengking, itulah sebabnya hal itu dapat ditingkatkan secara eksternal. Akan tetapi, kedekatan yang sesungguhnya adalah yang hanya dapat ditingkatkan dengan usaha pribadi untuk membuat hubungan dengan elemen Anda. Felix tidak membalas atau menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menyerap ilmunya sambil terus menciptakan jembatan dengan elemen racun di sekelilingnya. Dalam minggu-minggu di mana ia mencoba latihan ini, ia belum menemukan banyak keberhasilan. Satu-satunya alasan dia bisa menggunakan manipulasi eksternal dalam permainan sebelumnya adalah karena afinitasnya 100%. Selama dia tidak menciptakan koneksi, dia tidak akan pernah maju dalam manipulasinya. Jika kau berhasil mencapai tingkat koneksi yang tinggi, tidak akan sulit untuk menjadi elemen itu sendiri. J. R. Mungander menggoda, tidakkah kau ingin mengubah dirimu menjadi kabut racun? Tidakkah kau ingin mengubah dirimu menjadi petir dan terbang menembus awan? Semua ini dapat dilakukan jika kau bekerja cukup keras. Sialan, ular tua, gerutu Asna kesal. Bagaimana dia bisa fokus merasakan racun dengan ocehanmu yang terus-menerus di telinganya? Astaga, apa yang kau tahu? Kritik J. R. Mungander, aku berbicara dengan suara racun, aku akan membuatnya lebih mudah baginya. Hah, itu sebabnya dia membaik dengan sangat menakjubkan. Suaramu memang beracun, kata Asna dengan nada sarkastis. Dasar bocah kecil, suara J. R. Mungander yang menenangkan tak terdengar lagi saat dia berteriak dengan tegas. Akhir-akhir ini kau kurang sopan. Tata krama, bukan aku yang pergi di tengah permainan catur setelah menyadari bahwa permainan ini sudah berakhir. Asna melepaskan tembakan tanpa peduli, membuat Lady Spring tertawa kecil sambil membalik halaman dari buku baru.
Tepat saat Sang J. Ermungander ingin membalas, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, tidak ingin memasuki salah satu perangkap pertengkaran asna yang terkenal di tengah pelatihan Felix. Aku akan mengurusimu nanti. J. Ermungander berkata dengan tegas dan fokus pada Felix yang tampak seperti telah memasuki dunianya sendiri karena dia sama sekali tidak bergeming dari pertengkaran mereka. Apakah dia memasuki zona itu? J. Ermungander mengangkat sebelah alisnya dengan heran, dia mungkin melihat partikel racun di sekelilingnya sekarang. Asna pun langsung berhenti bicara saat melihat kondisi Felix. Ketiganya tahu bahwa status zona adalah suatu kondisi yang tidak bisa diakses secara manual tetapi hanya secara kebetulan. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja, dari orang biasa hingga orang terkuat di seluruh jagat raya. Dari seorang atlet hingga pemain SG profesional dan akhirnya seorang pionir. Felix saat ini terputus dari dunia, matanya terpejam sementara pikirannya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Meskipun matanya tertutup rapat, dia bisa melihat partikel energi hijau berenang melewati penglihatannya. Perasaan itu tak terbayangkan, seolah-olah partikel-partikel itu selalu ada di sana, tetapi ia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Mereka sangat cerdas, mungkin karena jumlah mereka yang banyak. Akan tetapi, saat ia ingin menyelami dunia ini lebih dalam, lampu terang itu meredup dan pertunjukan pun berakhir di luar keinginannya. Hanya kegelapan yang tertinggal, membuatnya membuka mata dengan ekspresi putus asa. Apakah ini terkait dengan bakat atau semacamnya? Felix seharusnya merasa ragu karena dia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu melakukan latihan yang sama tetapi satu-satunya hasil positif yang didapatnya adalah yang ini. Dia tidak tahu apakah dia harus menelepon karena dia tidak mendapat manfaat sama sekali dari hasil itu. Jangan berpikir seperti itu, bocah. J. Ermungander menghibur, memang sulit bagimu karena rasmu tidak ada hubungannya dengan racun seperti spesies ular, laba-laba, kalajengking, dll. Begitu ya, Felix mengangguk, merasa sedikit lebih baik tentang dirinya sendiri. Dia selalu merasa tertekan bahwa hasil yang tidak memuaskannya akan mengecewakan J. Ermungander karena dia menggunakan manipulasi racunnya. Namun ternyata, yang menjadi sampah bukanlah dia, melainkan semua ras atau spesies yang tidak memiliki hubungan warisan dengan racun. Haruskah aku mencoba lagi? Felix bertanya-tanya. Ya, teruslah melakukannya selama 3 jam. J. Ermungander berkata, kalau begitu, kau bebas memilih apakah kau ingin berlatih manipulasi internal atau berlatih pertarungan jarak dekat melawanku. Felix menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya lagi, lalu dia merilekskan bahunya dan hanyut dalam suasana hangat ini. Saat Felix merasa seperti berada di sumber air panas, berita tentang permainan promosinya telah menyebar tidak hanya ke seluruh galaksi tetapi juga ke seluruh alam semesta. Lagi pula, hal-hal yang ia tampilkan dalam permainan tersebut membuatnya tampak lebih seperti ras baru yang menyerupai manusia, bukan manusia itu sendiri yang dikenal lemah. Sementara media di galaksi lain menulis beberapa artikel tentangnya bagi mereka yang tertarik, media di galaksi Bima Sakti benar-benar gila. Artikel yang terus mereka rilis lebih hebat dari artikel sebelumnya, mengubah Felix menjadi semacam pahlawan yang diutus untuk membawa kehormatan bagi ras mereka di kancah universal. Tidak ada media yang mengkritiknya atau berani melakukannya ketika sebagian besar orang di galaksi sedang mabuk berat, menonton Felix menganiaya pemain satu demi satu dalam pertandingan promosinya. Tidak peduli bagaimana mereka membahas topik itu, jawabannya selalu kembali ke organisasi hantu. Felix telah menonaktifkan kotak masuk emailnya tepat setelah permainan berakhir karena dia tahu bahwa banyak latar belakang akan mengirim undangan ke pesta, rapat, pernikahan, dan pertemuan sosial apapun untuk mendekatinya dan menanyainya. Dia yakin bahwa 1 atau 2 keturunan alam asal akan ada di daftar tamu bersamanya. Felix tidak siap berhadapan dengan siapapun di antara mereka karena ia tahu monster tua itu cukup kuat untuk menamparnya sampai mati. Perbedaan antara puncak Bloodliner tahap ke-6 dan Origin Realm tidak terduga. Jika tidak demikian, beberapa manusia tidak akan pernah mencapai platinum atau berlian di UISG. Apakah dia sudah membalas? Tetua Agung sudah bangun dari tidurnya hanya untuk ini. Kepala suku Maganda bertanya dengan nada tergesa-gesa sambil mondar-mandir di sekitar putri burung yang sedang menatap kotak masuknya. Jangan bergerak-gerak di sekitarku, kau membuatku pusing. Putri burung menatap ayahnya dengan jengkel dan berkata, dan aku ragu dia akan membalas pesan kita setelah melihat betapa marahnya dunia luar. Ah,
Seharusnya aku tidak membangunkan tetua dan memberitahunya situasi ini secepat ini. Sang kepala suku duduk di sisi tempat tidur dan mendesah frustrasi. Dia mengira Felix atau organisasi akan menanggapi mereka karena mereka adalah sekutu di atas kertas, tetapi dia tidak menerima satu pun balasan selama berjam-jam. Hal itu membuatnya ketakutan karena dia tahu bahwa Tetua Agung menghargai waktu lebih dari apapun di alam semesta. Membuatnya menunggu bahkan semenit saja dapat menyebabkannya kehilangan anggota tubuh. Sayang, menit demi menit berlalu-lalu jam demi jam. Felix tidak serta-merta membalas pesannya karena ia masih bersantai di rawa, berusaha sekuat tenaga untuk terhubung dengan elemennya. Kepala Maganda hanya bisa menatap langit-langit kamar putrinya dengan ekspresi datar dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Aku akan terbunuh jika aku menemuinya tanpa informasi. Tak lama kemudian, dia melihat ke bawah dan melihat Alicia sedang bermain-main dengan kakinya di udara sambil membaca berita terkini tentang Felix di forum. Sebuah ide muncul di benaknya. Alicia, ya, tidakkah kau ingin bertemu dengan kakek buyutmu? Kau lahir saat dia masih tidur. Tanyanya dengan nada penuh harap. Tidak, Alika menjawab terus terang sambil menulis komentar, mengecam seseorang yang memuji Felix. Kau tetap harus ikut denganku. Chief menangkap pinggangnya dan mendudukkannya di bahunya tanpa persetujuannya. Turunkan aku. Alicia langsung mengamuk. Aku akan memberitahu ibu tentang ini. Kepala Maganda mengabaikan ancamannya dan tatapan aneh para pelayan saat ia berjalan menuju lift. Apa yang kau lihat dari tadi? Gerutu Alicia, cepat panggil satpam. Aku diculik oleh seorang penipu. Sayangnya, tidak ada yang peduli untuk menanggapi kejahilannya. Interaksi seperti ini sudah terjadi setiap minggu. Oh, ayah, apa yang sedang ayah lakukan lagi? Tiba-tiba, suara yang menyenangkan bergema dari atas, membuat kepala Maganda dan Alicia melirik ke atas. Yang muncul di hadapan mereka adalah seorang gadis cantik berkaki panjang dan berkulit kecoklatan, yang rambutnya berwarna coklat karamel dan dikuncir kuda pendek. Ia mengenakan celana pendek dan kaos biru ketat. Kak Les, tolong aku. Dia akan membawaku ke Tetua Agung. Alicia segera memohon. Saat semua orang mendengar nama itu, mereka menundukkan kepala dan berhamburan seperti segerombolan kecoa yang terkena panas oven. Melihat pelariannya, Putri Burung hanya bisa berteriak keras, dasar pengkhianat. Beberapa menit kemudian, jauh di bawah pohon kerajaan di mana tidak ada yang terlihat kecuali akar dan tanah raksasa, kepala Maganda telah mencapai pintu sebuah ruangan yang dibuat di dalam salah satu dari banyak akar. Terowongan yang menuju ke sana terang benderang dan tidak dijaga. Kepala suku mendorongnya perlahan sambil berbicara dengan nada hormat, Tetua Agung, saya sudah sampai. Karena tidak mendapat tanggapan dari pihak lain, Ketua Maganda dan Putri Burung menelan ludah secara bersamaan karena gugup. Setelah beberapa detik, Putri Burung berbisik, ayo pergi, dia pasti kembali tidur setelah kamu membuatnya menunggu. Memem, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Ketua Maganda buru-buru menutup mulutnya dan menyuruhnya diam dengan keringat yang menetes di dahinya. Tepat saat dia ingin memarahinya, sebuah suara yang dalam dan melengking bergema di telinganya, mirip seperti guntur, sudah 1 jam dan 12 menit dan 37 detik sejak kau pergi. Agar aku menunggu selama ini, sebaiknya kau punya sesuatu yang baik untuk ditawarkan. Tangan Ketua Maganda sedikit gemetar, membuat Putri Burung menyadari bahwa ayahnya sungguh-sungguh takut kepada Tetua Agung itu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia mendengar rumor dari kakak-kakak perempuannya yang bertemu dengannya bertahun-tahun lalu. Berdasarkan kata-kata mereka, dia lebih tua dari pohon kerajaan itu sendiri, yang telah melewati ujian waktu selama berabad-abad. Namun tidak seperti pohon kerajaan yang abadi, dia telah mencapai akhir umur panjangnya 100 tahun yang lalu. Saat ini, ia hanya memperlambat kematiannya dengan memasuki tidur panjang. Jadi, ia selalu sedikit gelisah ketika tiba saatnya. Elder, saya sudah mencoba menghubungi dia dan organisasinya puluhan kali tetapi tidak berhasil. Chief mengakui, saya bertanya kepada anggota aliansi saya yang lain dan mereka memberitahu saya bahwa dia juga tidak menanggapi panggilan mereka. Keheningan, di daerah terpencil ini di mana cahaya matahari tidak pernah sampai, keheningan seperti itu bisa jadi mengerikan dan menyeramkan. Ayah, apakah dia gila? Tanya Putri Burung melalui telepati. Tidak, kata kepala suku sambil tersenyum pahit. Dia sangat marah. Saya bersedia. Sebelum Putri Burung bisa menjawab, wajahnya tiba-tiba memerah, membuatnya menegang di tempatnya.
Hanya bola matanya yang mampu berbalik dan melirik ke arah ayahnya, yang berdiri diam dengan satu tangan tersisa. Yang satunya, tidak terlihat dimanapun. Bangunkan aku hanya saat kau sudah membuat janji dengannya. Suara yang sama mengagetkan itu terdengar kali ini jauh dan rendah, seperti suara yang dikirim dari sebuah lubang. Lalu, pintunya tertutup sendiri, meninggalkan kepala suku yang berlumuran darah dan putri burung yang tertegun sendirian. Ayah baik-baik saja. Putri burung bertanya dengan nada khawatir sambil melambaikan ramuan peremajaan dengan kikuk. Hehe, aku cukup beruntung. Alih-alih merasakan sakit karena kehilangan anggota tubuh, kepala Maganda hanya terkekeh sambil menutup luka itu kuat-kuat dengan kendali mentalnya. Ia benar-benar yakin bahwa ia lolos dengan hukuman ringan karena ia menduga kedua anggota tubuhnya akan hilang setelah melakukan kesalahan besar seperti itu. Membawamu ke sini benar-benar keputusan yang tepat. Kepala Maganda menepuk putri burung yang tercengang dan mulai berjalan meninggalkan tempat asalnya, tidak peduli sedikit pun tentang anggota tubuhnya yang hilang. Sementara itu, Zosia dan Berry memiliki kehidupan yang sedikit lebih baik darinya karena bloodliner alam asal mereka tidak terlalu tua untuk merasa gelisah tentang setiap detik yang terbuang sia-sia. Meski begitu, Gabriel hampir berakhir dalam situasi yang sama karena kakek buyutnya hampir meninggal. Pemutusan sambungan Felix yang tidak tepat waktu benar-benar menimbulkan kekacauan bagi mereka, tetapi mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memberitahu orang tua mereka tentang segalanya pada saat permainan berakhir. Namun, upaya mereka untuk maju cukup beralasan karena mereka tahu bahwa yang tertarik pada Felix bukan hanya para tetua mereka, melainkan juga setiap bloodliner Origin Realm yang masih hidup di galaksi. Sumber mereka telah memberitahu mereka bahwa banyak raksasa tidur telah terbangun oleh berita tersebut. Ini berarti burung nasar baru saja ditingkatkan, membuat Felix makin mustahil meninggalkan kerajaan penyihir dan menuju petualangan. 2 jam kemudian, Felix telah menyelesaikan pelatihan manipulasi eksternalnya dan sekarang sedang berlatih pertarungan jarak dekat melawan J. Ermengander yang melawannya dengan satu tangan. Latihannya murni tentang seni bela diri dan teknik tanpa kemampuan unsur. Oleh karena itu, Felix terus menerima pukulan demi pukulan tanpa membuat J. Ermengander bergerak selangkah pun. Saat ia selesai, hari sudah malam. Felix minta diri dan berteleportasi kembali ke rumahnya di Vamdarohem. Dia berganti pakaian sopan dan mengirim pesan kepada Naima, menanyakan apakah semua orang sudah berkumpul di kamarnya. Setelah mendapat persetujuan, Felix menggunakan tautan kamarnya untuk berteleportasi. Tubuh Felix direkonstruksi tepat di sebelah sofa nyaman yang diambil oleh Kari dan Naomi. Sementara itu, Naima dan beberapa penyihir lainnya duduk di sofa lain di sekitar meja kaca berbentuk persegi. Saat Felix membuka matanya, dia tersenyum tipis dan menyapa, "Selamat malam, Nona-nona." "Felix, kamu akhirnya muncul setelah 3 bulan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kami bertemu." Gadis-gadis itu tentu saja terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba, membuatnya menyadari bahwa Naima mungkin tidak memberitahunya tentang keikutsertaannya. Satu persatu, mereka berdiri dan mendekat untuk memeluknya erat-erat karena sudah 3 bulan dan hampir 2 minggu sejak mereka melihatnya. "Maaf, Guru Dalilia lebih ketat dari yang saya duga karena dia tidak mengizinkan saya memasuki UVR terlalu lama." Felix mengarang alasan tidak masuk akal untuk menyelamatkan dirinya dari interogasi atas alasan dia mengabaikan panggilan telepon atau rapat mereka dalam 3 bulan terakhir. "Aha, kuharap setidaknya kau belajar sesuatu." Naomi berkata dengan senyum manis, "Jika kau masih mengalami kesulitan dengan beberapa pelajaran, katakan saja. Itulah sebabnya aku ada di sini." Felix mendesah, "Guru Dalilia tidak mengajariku materi yang akan ada di ujian akhir." Gadis-gadis itu mengangkat alis mereka karena terkejut dan berseru, "Kamu tidak serius?" Felix mengulurkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Aku perlu berlatih semua ramuan yang telah diajarkan kepada kita jika aku ingin lulus ujian." "Bagaimana dengan teorinya?" tanya Kari dengan nada khawatir. "Ada puluhan buku yang harus kamu baca dalam waktu kurang dari 20 hari." Felix melambaikan tangannya, "Aku sudah menyelesaikannya. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi jika itu ujian praktik, 20 hari itu sudah lebih dari cukup untuk berlatih dan mendapatkan nilai C+." Kari menghela napas lega dan berkata, "Tidak terlalu tinggi, tetapi kamu tidak akan gagal." C+. Aku mungkin akan terbunuh jika aku menunjukkan tanda sampah seperti itu pada Lady Sphinx." Kelopak mata Felix berkedut setelah mendengarnya.
Lady Spink menganggukkan kepalanya tanda setuju tanpa mengangkat kepalanya dari bukunya. Felix duduk di kursi dan berkata, kalian gadis-gadis lanjutkan saja persiapan kalian, aku akan belajar sendiri sampai kalian selesai. Naima dan yang lainnya menganggukkan kepala dan melanjutkan persiapan dari tempat mereka meninggalkannya. Walaupun mereka ingin menolong Felix, bukan berarti mereka akan mengutamakan Felix dan mengabaikan kepentingan mereka sendiri. Setiap penyihir di Royal Academy selalu masuk dalam peringkat 10 besar di sekolah dasarnya. Ini berarti mereka sangat kompetitif dan tidak akan menerima posisi kurang dari 10 besar. Naima dan teman-teman sekelas Felix lainnya tidak hanya berambisi menjadi peringkat 10 besar di kelasnya, tetapi juga di seluruh semester, mengalahkan ratusan penyihir. Mereka tahu itu tidak akan mudah sama sekali. Astaga, itu akan berada di ambang kemustahilan karena, dalam kompetisi yang begitu panas dan ketat, kesalahan kecil dapat menjatuhkan seorang penyihir langsung dari 10 besar ke 50 besar. Felix mencoba untuk meraih posisi 3 teratas dalam kompetisi ini dengan berbagai kelemahan yang dimilikinya. Itu tampaknya mustahil. 20 hari, 6 ramuan, tingkat eliminasi 80%. Felix berpikir sambil mengerutkan kening, ingatanku dapat membantuku dengan resep dan langkah-langkahnya, tetapi tidak ada yang dapat membantuku mencapai tingkat eliminasi 95% plus dalam 20 hari tersebut. Itulah satu-satunya dilema yang menghentikannya mencapai puncak. Jika saya menggunakan metode yang biasa, saya mungkin hanya akan meningkatkan sedikit kendali mental saya dalam 20 hari itu. Itu sama sekali tidak mendekati. Saya perlu mencari cara lain. Felix merenung sambil mendengarkan celoteh gadis-gadis itu sambil mengamati Naima. Dia sedang meramu ramuan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Di sampingnya ada layar yang memperlihatkan dunia mikroskopis dan mikroorganisme berpenampilan menyeramkan yang berubah menjadi abu oleh gelombang oranye yang melewatinya seperti air pasang. Dengan membalik-baliknya di sana-sini, Naima telah selesai membunuh 95% mikroorganisme sebelum bahan-bahan itu meleleh seluruhnya. Alih-alih meneruskan ramuan itu, Naima melambaikan tangannya dan kuali itu pun disingkirkan. Sifat bawaanmu sungguh menakjubkan dalam menghadapi mikroorganisme itu. Seorang penyihir berkata dengan nada iri. Penyihir lainnya menganggukkan kepala tanda setuju karena mereka juga ingin memiliki yang seperti itu. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Sifat bawaan Naima memungkinkan dia memanaskan energi mentalnya pada tingkat mikroskopis, membuatnya 10 kali lebih mudah untuk menghadapi mikroorganisme tersebut. Bahkan, dia mungkin sudah lebih baik daripada Lara dalam hal ini. Tidak apa-apa, Naima tersenyum pahit, akan lebih baik jika berguna untuk meramu ramuan tingkat 2. Setidaknya itu membantu dalam ramuanmu. Ya, aku akan berdagang denganmu kapan saja dengan milikku. Melihat mereka berdebat tentang sifat bawaan mereka membuat Felix cukup tertekan. Ia tahu bahwa sudah sulit untuk mengatasi kekurangan yang dimilikinya. Sekarang, ia harus bersaing dengan para penyihir yang memiliki sifat bawaan yang terlalu bagus untuk ramuan racikan. Jika saja aku memiliki sifat bawaan, ujian ini akan jauh lebih. Tunggu sebentar. Pupil mata Felix tiba-tiba membesar sementara nafasnya semakin cepat karena sebuah ide tak masuk akal muncul di benaknya barusan. Agak bersemangat dan penuh harap, Felix menyela obrolan gadis-gadis itu dengan sebuah pertanyaan tergesa-gesa. Bolehkah saya tahu apa saja yang bisa digunakan dalam ujian dan apa saja yang dilarang? Maksudmu membantu kami dalam ujian? Naima memiringkan kepalanya dengan bingung saat bertanya. Ya, itu mudah saja. Kau punya ramuan, zat, meminta bantuan melalui ratu, mengakses jaringan, menggunakan hologram tak kasat mata, makan atau minum apapun yang dapat membantu kinerjamu 7 hari sebelum ujian, dan seseorang memberitahumu apa yang harus dilakukan dengan mengakses ruang kesadaranmu. Kurasa itu saja, kata Naima. Gadis-gadis menyetujui daftarnya. Jadi, apapun yang bersifat eksternal dilarang. Felix menyeringai tipis dan bertanya lagi, bagaimana dengan internal? Gadis-gadis itu tidak tahu kemana arahnya, tetapi tetap menjawabnya, apapun yang internal dapat digunakan karena itu milik kita dan sungguh bodoh melarang penyihir menggunakan kelebihan mereka sendiri dalam ramuan itu. Itulah sebabnya sifat bawaan diperbolehkan. Terima kasih, Nona-nona. Itu saja yang ingin kukatakan. Felix berdiri dan mengangguk pelan, lalu berkata, kita bertemu nanti saja karena ada hal penting yang harus kulakukan sekarang. Tunggu. Sebelum Naima sempat menyelesaikan ucapannya,
Felix sudah pergi, meninggalkan gadis-gadis itu saling berpandangan dengan bingung. Si tolol ini bisa gagal kalau terus-terusan membuang waktu seperti ini. Gerutu Naima sambil menyilangkan tangannya. Para penyihir lainnya hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Felix dan kembali bersiap. Mereka akan senang membantunya belajar, tetapi mereka tidak akan mengejarnya dan memaksanya mengajarinya. Ketika mereka mengira dia sedang main-main, Felix sebenarnya benar-benar sedang main-main. Dia berada di ruangan overnya, berdiri di depan stasiun pembuatan ramuan yang lengkap. Di atas meja di depannya terdapat rumput marmador yang digunakan untuk membuat katalis ramuan peremajaan. Tak lama kemudian, pupil putih Felix membesar ke arah sudut, memungkinkan munculnya pupil segitiga merah terbalik lainnya. Kemudian, dia menatap rumput dan melesat di atasnya dengan penglihatan kuantumnya, memasuki dunia mikroskopis dalam sekejap. Setelah melihat mikroorganisme itu menggeliat, Felix menyeringai tipis dan berseru dalam hatinya, "Ratu, tolong isi daya aku dengan listrik." Gila, tubuh Felix segera berubah menjadi suar petir yang tak tertahankan dengan muatan listrik yang dipancarkan kemana-mana. Karena dia berdiri 1 meter dari meja dan rumput, muatan listrik tidak menyentuh keduanya. Akan tetapi, matanya memperlihatkan kepadanya gambaran yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mikroorganisme telah diperlambat di matanya seperti halnya yang lainnya setelah refleks pasif secepat kilatnya aktif dengan sendirinya. Dengan ekspresi gembira, Felix segera menggunakan energi mentalnya untuk memusnahkan semua mikroorganisme yang ada di garis pandangannya. Puluhan ribu di antaranya terus meledak seperti balon satu persatu. Felix akhirnya menyelesaikan seluruh sisi dalam waktu kurang dari 1 detik, padahal biasanya ia membutuhkan waktu setidaknya 10 detik untuk menyelesaikannya. Tanpa menunda lebih lama lagi, Felix membalikkan rumput ke sisi lain dan menangani infeksi mikroorganisme yang ada di sana juga. Secara total, dia membunuh lebih dari 97% dalam waktu kurang dari 5 detik. Dalam sekejap, ia telah berubah dari kesulitan menghilangkan lebih dari 80% dalam waktu kurang dari 30 detik menjadi memusnahkan sebagian besar mikroorganisme tersebut dalam waktu kurang dari 5 detik. Felix tidak tahu apakah ia harus merasa senang karena dilemanya terselesaikan dengan mudah atau menamparkan dirinya sendiri karena melewatkan solusi yang jelas. Hahaha, aku mungkin tidak memiliki sifat bawaan seperti penyihir, tetapi aku memiliki kemampuan garis keturunan. Felix tertawa keras sambil menutup wadah petirnya. Dia benar-benar memejamkan matanya sepanjang waktu ketika meramu karena dia terus berpikir sebagai seorang penyihir dan apa yang perlu dilakukan seorang penyihir untuk meramu ramuan. Dia tidak pernah mempertimbangkan sekalipun untuk memanfaatkan asetnya guna menyempurnakan ramuannya karena hal itu tidak disebutkan dalam pelajaran yang diajarkannya. Jadi dia selalu hanyut oleh arus, tidak berhenti sedetik pun untuk berpikir atau menguji kemampuan membuat ramuannya. Bagi para penyihir, sudah sangat jelas bahwa mereka membutuhkan penglihatan mikroskopis, pengetahuan yang luas, pengendalian mental tingkat lanjut, dan terakhir sifat bawaan yang baik jika mereka memilikinya. Itulah satu-satunya hal yang mereka miliki untuk meramu ramuan. Bagaimana dengan Felix? Dia punya kemampuan memanipulasi racun, kemampuan pencahayaan, dan masih banyak lagi kemampuan dan manipulasi yang akan datang. Semua ini dapat dikombinasikan dalam pembuatan ramuannya untuk menciptakan sistem ramuan yang paling efisien hanya untuknya. Dasar lamban sekali, dan kau heran mengapa aku tidak menerimamu sebagai muridku. Lady Spink melepaskan tembakan dengan santai. Cukup adil. Felix tak berani membantah atau mencari-cari alasan untuk membela diri. Ia tahu bahwa ia dapat sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri dengan menyebutkan bahwa ia terus-menerus sibuk dengan latihan, belajar, mengurusi masalah bisnis, mempersiapkan diri untuk pertandingan, dan masih banyak lagi masalah lain yang menyita perhatiannya sehari-hari. Fakta bahwa ia berhasil mengetahui semua ini tepat setelah permainan berakhir hanya menunjukkan bahwa ia benar-benar terlalu stres untuk repot-repot membuat ramuan. Ini membuka banyak sekali jalan bagiku untuk meramu ramuan. Felix meletakkan dagunya di tangannya dan berpikir keras. Refleks secepat kilat memungkinkan aku bekerja 10 kali lebih cepat dari kecepatanku yang biasa. Ini akan sangat membantu saya dengan ramuan tingkat 2 karena ramuan tingkat 2 adalah ramuan yang membutuhkan kecepatan dan perspektif pembuat ramuan yang tinggi. Dia mengetuk jarinya di atas meja sambil mengerutkan kening, meskipun, selama aku tidak menemukan cara untuk menahan petir di dalam diriku tanpa mengandalkan kendali mentalku,
akan sulit untuk meramu ramuan tingkat 2. Dengan menggunakan refleksnya yang secepat kilat dan ingatan fotografisnya, Felix tidak lagi merasakan tekanan untuk mengarangnya. Bahkan tekanan ujian pun hilang begitu saja karena dia tahu bahwa 20 hari sudah lebih dari cukup untuk menguasai semua ramuan yang terlewat tanpa memerlukan bantuan siapapun. Namun, untuk ramuan peringkat 2, saat itulah segala sesuatunya menjadi serius. Baiklah, mari kita bahas ramuan tingkat 2 nanti. Felix mengusap tangannya dengan ekspresi bersemangat, aku masih belum menguji efek racunku pada mikroorganisme itu. Felix tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil karena tidak ada racun di luar sana yang cukup ampuh untuk membunuh mikroorganisme tangguh tersebut dan pada saat yang sama tidak memengaruhi bahan yang sensitif. Tetapi, dia bersedia mencobanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah memilih bujukan mana yang terbaik dalam situasi ini. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menggunakan versi korosi yang tidak terlalu kuat. Itu karena itu adalah satu-satunya bujukan yang dimilikinya yang dapat membunuh dan memusnahkan sisa-sisa mikroorganisme. Membunuh mereka saja tidak cukup, mereka harus disingkirkan sepenuhnya agar ramuannya berhasil. Segera, ia mengaktifkan penglihatan kuantumnya dan langsung kembali ke dunia mikroskopis material lain. Ia memulai dengan angka puluhan dan akhirnya memiliki ratusan ribu angka yang berenang dalam pikirannya. Tanpa kehilangan fokus, Felix menyalurkan energi racun dalam dirinya untuk membentuk jarum-jarum mikro itu dan muncul dari telapak tangannya. Saat ia memerintahkan, gumpalan energi kehijauan bangkit dari telapak tangannya dan dengan sendirinya melahap material tersebut. Meski bagi orang lain hal itu tampak biasa saja, Felix dapat melihat bahwa jarum beracun itu sedang berperang melawan mikroorganisme. Akan tetapi, tidak sedikit pun kegembiraan tampak di wajahnya saat ia melihat material itu juga terkena pukulan dan terkorosi. Sial, ini adalah jumlah korosi minimum, tapi tetap saja berpengaruh negatif pada material tersebut. Felix menggelengkan kepalanya dan menjentikkan jarinya, menonaktifkan semuanya sekaligus. Tepat saat ia mencoba lagi tetapi dengan bujukan yang berbeda, Lady Sping menghentikannya, jangan buang-buang waktumu. Jika memungkinkan untuk meramu ramuan tingkat 1 dengan mengandalkan elemen penghancur, semua orang pasti sudah melakukannya sekarang. Lady Sping menjelaskan dengan tenang, tidak mungkin untuk tidak memengaruhi bahan saat menggunakan elemen penghancur. Hanya energi mental yang tidak berbahaya kecuali kita ingin menyebabkan kerusakan. Mendengar hal itu, Felix merasa sangat disayangkan karena tidak mungkin mengandalkan racunnya. Bagaimanapun, penglihatan kuantumnya menghabiskan banyak energi mentalnya untuk tetap aktif. Sayang sekali, dia hanya bisa menyerah pada pemikiran itu sekarang. Segera, Felix menyiapkan semua bahan untuk ramuan peremajaan dan menatanya dengan rapi di meja persiapan. Semuanya masih segar dan perlu dipersiapkan dari awal. Felix ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk meramu ramuan peremajaan karena ramuan itu merupakan satu-satunya ramuan yang sudah diputuskan untuk disertakan dalam ujian. Lagi pula, untuk mendapatkan lisensi ahli ramuan magang, seseorang harus meramu ramuan peremajaan. Ujian akhir semester 1 hanyalah versi yang jauh lebih sulit dari ujian lisensi karena para penyihir diharuskan meramu 6 ramuan dan mengikuti ujian pada 6 mata kuliah teori yang telah diajarkan kepada mereka. Hanya mereka yang mendapat nilai C+ secara total yang maju ke semester berikutnya. Sisanya, mereka punya waktu 6 bulan lagi untuk mencoba lagi. Jika gagal, mereka akan langsung dikeluarkan. Felix membuka kotak masuknya setelah sarapan, ingin melihat apakah ada hal menarik yang dikirim kepadanya. Sayangnya, yang ia temukan hanyalah undangan di atas undangan. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah undangan tersebut berasal dari Bloodliner Origin Realm yang bonafit. Aku tidak bisa mengabaikan sebagian dan menerima sebagian, jadi pura-pura saja mati, kata Felix sambil mengangkat bahu. Satu-satunya pihak yang pantas menerima email penolakan sebenarnya adalah sekutu organisasinya. Dia menulis surat penolakan yang sopan, memberitahu mereka bahwa dia sibuk dengan ujian. Kemudian, dia menulis satu surat kepada organisasinya, yang hanya memberitahu mereka bahwa mereka sama sekali tidak tertarik. Bagaimana dengan undangan ke acara bincang-bincang, wawancara, acara selebriti, dan lain-lain? Felix menghapus semuanya sehingga pemimpin Emma tidak akan mengganggunya dengan menerima 1 atau 2 untuk mengiklankan mereknya. Dering-dering, ada kesulitan, tanya Felix. Tidak bos, Eric memberitahu,
saya sudah berhasil membeli 40 botol. Beritahu aku pembagiannya, pinta Felix. Saya hanya menemukan 10 botol Avion spesies Epic Tier 5 di 20 toko yang saya kunjungi. Namun, saya mendapat 15 botol api dan 15 botol angin. Kerja bagus. Felix memuji dan meminta, kirimkan saya kode serialnya, saya akan mengurusnya. Tanpa ragu, Eric telah mengirim semuanya kepadanya melalui email dan membiarkan Malak meliput perkembangannya sendiri. Tuan Felix, saya belum mendapatkan seseorang. Malak menjelaskan, 3 lelang yang saya rencanakan untuk dikunjungi akan diadakan dalam 2 minggu ke depan. Lakukan saja apa yang kau mau, kata Felix santai. Felix lebih suka kalau dia melakukan ini secara perlahan daripada pergi ke pasar budak umum dan mencari masalah dengannya, bukan bawahan. Lagi pula, para budak di pasar umum adalah mereka yang diperlakukan sebagai budak sungguhan, bukan mereka yang memiliki garis keturunan kuat yang memiliki aturan dan hak. Karena para budak itu akan menjadi bagian dari kru eksplorasi Malak, mereka harus menjadi yang terbaik atau setidaknya berperilaku baik. Tak lama kemudian, Felix menutup telepon setelah mengucapkan selamat. Kemudian, ia membuka email Eric dan menyalin kode serial. Kemudian, ia mengirimkannya kepada Fatih Bodidi dan menyuruhnya mengirimkan semuanya ke perusahaan kargo yang biasa bertransaksi dengannya. Karena dia berada di galaksi lain, pengiriman ini akan memakan waktu setidaknya 15 hari untuk sampai kepadanya. Itu pun jika dia menggunakan cacing pengantar lain yang berada di Kekaisaran Penyihir. 10 botol. Felix berharap, semoga saja cukup untuk mencapai 75% setidaknya. Felix saat ini telah mencapai 51% integrasi dan dia tidak ingin bergabung dengan permainan individu lain yang hanya memiliki kemampuan tersebut. Dia tahu bahwa dia akan dipelajari dan diteliti sebelum pertandingan. Ini berarti strategi kamikaze-nya tidak akan seefektif permainan sebelumnya karena para pemain tidak akan segan-segan mendekatinya lagi. Karena manipulasi racunnya belum begitu bagus, ini akan membuatnya memiliki lebih sedikit pilihan untuk memainkan permainan. Masih ada waktu 2 bulan sebelum ujian dimulai, sekarang mari kita fokus pada ujian. Felix menjentikkan jarinya, mengubah pijamannya menjadi pakaian akademi. Sudah waktunya kembali ke kampus setelah lebih dari 3 bulan absen.